Bang. Oke, kayak Ariel tuh. Saya lower hand. Kayak gitu. Oke, silakan teman ketahui bahwasanya meeting kali ini insya Allah akan direkam mulai dari saat ini. Tadi agak sedikit lupa ya. Jadi baru mulai saat ini direkam. Oh ya udah. Kalau emang teman-teman takut nggak kelihatan di raise hand-nya, silakan teman-teman chat aja. Mau nanya gitu aja langsung. Nanti saya mau nanya, kalau udah saya persilakan baru teman-teman bicara ya. Baik, saya akan tampilkan slide-nya. Silakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, kedengeran ya suaranya? Ya. Oke, Bang, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan karya dan kita cukup patut bersyukur ya bisa bersilaturahim lagi, bahkan cukup banyak ini ya yang udah sekaligus kita curahkan ke besar Nabi Muhammad SAW dan juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, pertama-tama kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah hari ini Ane dikasih kesempatan buat sharing ke teman-teman ya terkait materi sejarah pertanian dalam peradaban Islam. Tapi kita cukupnya itu era kenabian karena sebelumnya tadinya mau ditambahin era kenabian sama abad keemasan. Cuman pas dilihat era kenabian aja mungkin ini kalau misalkan kita dinamis ya 3 jam itu kayaknya kurang deh. Karena nggak ada yang nyariin, jadi mau sampai pagi juga ayo kalau kuat gitu ya. Ya jadi mungkin sedikit ini ya dari zaman mungkin ada sedikit bahasan sebelum Islam sampai dengan praktek masih hidup gitu. Jadi nggak sampai abad Khulafaur Rasyidin atau dinasti Umayyah dan seterusnya itu nggak masuk gitu. Jadi fokusnya itu di masa Nabi masih hidup. Oke, next. Ya, mungkin ini ya, teman-teman mah udah tahu semua ya. Ane lulusan S1 Agronomi dan Hortikultura, jadi sebetulnya ya seperti inilah jurusannya AGH, tapi karena suka siroh, jadi alhamdulillah ya, suka sejarah, jadi ya bisalah sedikit-sedikit ngobrol gitu, meskipun nggak terlalu jago, nggak terlalu ahli ya, cuman ada hal yang menarik di sini ternyata, karena selama ini kan kalau kita belajar sejarah itu paling fokusnya cuma peristiwa-peristiwanya aja, politik, ekonomi, militer, paling itu, apalagi siroh ya. Karena salah satu yang cukup jadi apa ya, mungkin kebanyakan orang tuh kalau ngomong siroh itu pasti identiknya dengan peristiwa-peristiwa perang gitu. Itu nggak bisa dipungkirin emang, karena ya hidup Rasul terutama di periode Madinah itu nggak luput dari peperangan gitu. Selama 10 tahun di periode Madinah itu banyak banget peperangan-peperangan, sehingga kalau bahasan buku sirah yang umum gitu ya, itu pasti bisa dibilang kebanyakan tuh mayoritas bahasnya itu lebih banyak bahasnya perang gitu. Jadi kebanyakan fokusnya di militer, politik, ekonomi. Tapi sekarang itu punya ketertarikan, kenapa nggak kita coba kulik tentang pertanian. Padahal secara secara historis gitu ya. Kalau teman-teman tahu, pekerjaan para sahabat itu
Ini mungkin kalau kelihatan aneh ya, itu kebanyakan justru gitu. Jadi hanya PNS bukan dokter dan lain-lain, kebanyakan tuh petani. Karena kenapa? Kita bisa lihat aja jumlah muhajirin dibandingkan kaum ansor itu banyakan mana. Dan mayoritas penduduk ansor mungkin hampir 100% kali ya, itu petani gitu. Profesi mereka itu adalah petani. Makanya kalau misalkan diperbandingkan antara jumlah kaum muhajirin dan ansor ketika di Madinah, maka itu kebanyakan kaum ansor yang mana mereka itu bukan mayoritas gitu. Tapi justru yang jadi disedihkan itu kenapa bahasan pertanian itu sedikit di siroh itu sebenarnya, makanya butuh banyak literasi, butuh banyak apa namanya supaya bisa ngumpulin itu semua gitu, karena bahasa pertanian itu dalam buku siroh itu cuman sedikit banget lah gitu. Penting juga nih anak-anak pertanian ya belajar siroh tapi ngelihat juga dari aspek pertanian itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Nah untuk sekarang kesibukan sekarang cuman bedanya di beasiswa Basnas basis DKI Jakarta gitu. Sekaligus double job di Bina Prestasi yang direktur utamai oleh Bang Bahtiar gitu. Jadi ya aneh sekaligus kerjanya sama Bang Bahtiar gitu ya. Terus kerjaannya founder sama nggak terlalu udah nggak aktif lah ya, karena paling secara jarak jauh aja gitu, cuman ngasih saran segala macam gitulah. Dan alumni Kepemimpinan Bogor. Oke, next. Oke, ini yang sedikit banget ya, cuma empat hal tentang geografis Jazirah Arab. Jadi kita bahas sedikit tentang Jazirah Arab tuh kayak gimana sih sebelum kenabian sampai era kenabian gitu. Jadi kita lihat dulu scoop yang lebih karena di Mekah dulu kita tentang pertanian banyak. Setelah mengulik beberapa buku gitu ya, itu aneh sebagai orang pertanian aja baru tahu, oh ternyata ada dalil tentang ini ya, oh ternyata ada dalil tentang itu ya gitu. Jadi praktek pertanian yang mana itu praktek muamalah ternyata juga ada banyak aturannya juga gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu. Oke, next. Nah, ini secara umum ya tentang apa namanya geografis Jazirah Arab di era Nabi Muhammad. Kalau di sini ditulisnya tahun 500 berapa nih? 90-an ya. Nah, jadi dulu itu memang kondisinya seperti ini. Jazirah Arab itu diapit oleh dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi Bizantium atau Romawi Timur yang beragama Kristen, tapi lebih spesifiknya Kristen Ortodoks ya. Ortodoks itu sekarang itu lebih banyak di Eropa, kayak terutama daerah Rusia gitu. Bukan Kristen Katolik, beda lagi. Kalau Katolik itu pusatnya di Roma. Dan satunya lagi itu dikuasain sama negeri Persia, negara Persia. Nah, Persia di sini, dan kedua itu tanah gitu. Ini Sassanid itu kalau kalian tahu apal daerah Georgia di timur laut ya. Timur laut itu negara tanahnya subur. Tanahnya subur, tuh sedangkan kalau di Bizantium itu Syam itu masuk tanah yang subur gitu. Terkenal banget zaitunnya Palestina, kalian tahu sendiri itu zaitunnya bagus, dan ya Mesir juga. Mesir kan juga masuk ke Bizantium ya. Gitu. Next. Nah, Arab menjadi wilayah merdeka gitu. Sedangkan kalau tadi kita lihat itu ada dua imperium terbesar di dunia. Ibaratnya kalau mungkin ada Rusia, ada Amerika, ada negara di antara kan sama laut
sama samudra gitu. Cuman ceritanya kalau di analogiin itu ada dua namanya ada di siapapun. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini ada alasannya. Karena yang paling utama itu faktor geografis. Dikelilingi padang pasir dan bebatuan dari seluruh penjuru bagaikan pertahanan. Jadi dari segi alamnya aja, Arab terutama ini maksudnya ini ya, semenanjung Arabia ya, daerah Saudi gitu. Nggak cuma Arab Saudi karena kan di dalamnya kan ada Yaman, Bahrain, Qatar gitu. Tapi itu semua negaranya merdeka gitu. Negaranya merdeka karena ya itu karena kebanyakan itu lahannya gitu kurang menarik perhatian dua imperium besar itulah. Yang kedua juga karena kondisi alam yang seperti itu bisa jadi pertahanan secara alami gitu karena susah ditembus dengan luasnya padang pasir juga banyak bebatuan. Nah jadi terlalu inilah nggak aktif kalau misalkan harus menguasain daerah-daerah itu dibandingkan menguasain daerah-daerah lain yang jauh lebih subur gitu. Makanya kenapa fokusnya mereka masing-masing di daerahnya itu. Syam, Iran, gitu. Lanjut. Ini yang membedakan dua peradaban dikutip dari buku Sirah Nabawiyah Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, kalau Romawi gambar yang kiri ya, itu salah satu lukisan. Mereka itu sangat kolonialisme, mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya demi mengembangkan agamanya itu. Dari dulu Romawi hobinya itu ngeluasin wilayah gitu. Nggak cuma sekedar beda tapi sama Mongol. Kalau Mongol itu cuman buat nyari kepuasan gitu. Tapi mereka itu nggak nyebarin agama. Sedangkan kalau Romawi itu mereka juga nyebarin agama. Nah, terus juga setiap daerah-daerah yang mereka kuasain itu terjadi gitu. Dan pajaknya juga memberatkan. Apalagi mereka itu kan menguasai daerah-daerah yang dihuni orang-orang Arab juga ya, terutama yang menjorok ke arah Suriah gitu ya. Itu juga banyak orang Arab di sana. Jadi mereka dianggap kayak ya beda ras gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di Persia, mereka itu kalau di sini sebut ini ladang subur bagi berbagai hayalan keagamaan dan filosofis yang saling bertentang. Jadi mereka tuh tahayul-tahayulnya aja gitu. Yang mereka kembangin itu gitu. Enak. Sebelumnya. Nah, ini kondisinya ya. Kita bahas dulu mungkin sedikit tentang Mekah gitu. Jazirah Arab. Jadi ini Jazirah Arab bisa kita lihat Mekah posisinya ada di dekat sama Jeddah. Jeddah itu kota ini ya bahari dekat sama laut. Nah, terus itu adanya di utara gitu. Jadi Rasul itu ke arah utara waktu hijrah. Sedangkan Taif itu agak ke arah kalau di sini agak ke kanan dikit dari Mekah. Itu Taif, jaraknya 100 km dari Mekah gitu. Jadi dulu tuh Rasul itu ke utara ke arah Madinah, tapi waktu hijrah supaya bisa mengelabui orang-orang Quraisy, Rasul itu ke arah selatan dulu gitu. Jadi ke arah Yaman. Yaman kan di sini nih ya. Sadan itu Yaman. Tapi dia ke selatan muter lagi gitu, ke arah utara. Ini kondisi geografisnya ada Yaman di selatan, terus abis juga di daerah barat Merah, nembus ke Mesir, terus abis itu nih benua Afrika ya, Abyssinia, Ethiopia, tempatnya Raja Najasyi ya di sini, tempat pertama kali hijrah gitu para sahabat. Jadi itu kondisinya strategis. Kenapa? Karena dia itu yang menghubungkan antara semenanjung Arab sama dua kekaisaran ini gitu. Jadi banyak para pedagang itu yang lewat Mekah dulu gitu. Apalagi Mekah itu sebagai pusat kota spiritual karena di sana ada Ka'bah
yang mana itu menjadi pusat kegiatan bagi para penganut agama ajaran agama Ibrahim gitu. Jadinya orang-orang Arab itu mereka juga ibadahnya ke Ka'bah. Namun mereka musyrik karena mereka nggak menyembah Tuhan yang satu gitu. Tidak mengesahkan Allah, tapi mereka menyembah Allah, iya, tapi mereka juga menyembah berhala. Itu yang membedakan ya. Next. Nah, ini peta kota Mekah ya. Jadi ini sama seorang kolonel gitu, White. Dia penelitian selama hampir tahun cuman buat menentukan Ka'bah, bukan Ka'bah, Mekah itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa di videonya itu di sini jelas banget digambarin rumahnya Khadijah di mana, rumahnya Ali di mana, rumah Abu Jahal di mana, bani ini bani itu segala macam di mana. Nah, cuman aneh ini mau nge-share bahwa seperti inilah kota Mekah gitu. Yang mana kita bisa ngelihat di sini ya bahwa kota Mekah itu sama sekali nggak ada ijo-ijonya gitu. Ya adalah mungkin secara realnya nanti ada ijo-ijonya sedikit, tapi bukan sebagai wilayah khusus untuk pertanian, paling hanya untuk wilayah penggembalaan aja gitu. Karena praktek pertanian yang dilakuin sama penduduk Mekah itu paling banter beternak, terutama domba, kambing, unta gitu ya. Sedangkan kalau karena kondisi geografis mereka yang nggak subur, jadi mereka itu fokusnya itu bukan di bidang pertanian gitu. Karena kita bisa lihat di sini kan dipenuhin sama perbukitan, dan perbukitannya juga ya cuman batu doang, batu karang segala macam kayak gini kan. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak perbukitan tapi hijau gitu ya. Oke, ada yang nanya dari langit biru. Langit nanya, Bang Afwan, kalau hijau-hijaunya gembalannya makan apa? Tadi Ane bilang ya, sebetulnya ada daerah-daerah yang mungkin agak hijau gitu. Tapi berarti hijaunya itu kayak daerah-daerah pertanian yang subur gitu. Paling cuma padang rumput yang sederhana gitu. Tapi kalau misalkan kalau Kresna bilang nggak cuma hijauan pakan kok yang dimakan, tapi kan Ane juga nggak tahu dulu mereka ngasih pakan ternaknya itu pakai konsentrat apa enggak gitu. Konsentratnya siapa yang bikin zaman dulu kan gitu. Cuman maksudnya di sini yang Ane sampaikan adalah untuk ngasih pakan ya mereka juga tetap ada gitu, tapi memang bukan daerah yang khusus untuk pertanian subur gitu. Paling cuman untuk cukup buat ngasih makan pakannya aja gitu ya, paling pakai ilalang dan sebagainya lah gitu kalau kata Rizky nih ya seperti itulah. Oke, next. Nah, karena kondisi geografis yang seperti itu, maka kegiatannya orang-orang Quraisy itu adalah utamanya adalah berdagang gitu. Nah, makanya di surat Quraisy gitu kan, ila fi Quraisy ila fi mrilata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf gitu kan. Nah, di situ kan diceritain banget bahwa orang-orang Quraisy itu kegiatannya itu kalau misalkan mereka musim dingin dan musim panas, itu mereka berdagang kalau nggak ke Yaman, ke Syam gitu. Di musim panas mereka pergi berniaga ke Syam. Sedangkan ketika musim dingin mereka itu ke Yaman. Nah, mereka itu bawa apa sih orang-orang Quraisy ini? Mereka membawa anggur, telur burung unta, kulit hewan dan berbagai komoditas lain dari Eropa. Itu yang ketika mereka pergi ke Syam, Suriah, ibu kotanya di Damaskus. Nah, gitu. Jadi karena di Damaskus itu juga pusat kegiatan perekonomian juga selain politik. Jadi mereka di sana itu berdagang gitu sama orang-orang yang berasal dari Eropa, dari berbagai macam daerah gitu. Dan nggak heran makanya ada banyak komoditas-komoditas yang mana itu nggak ada di wilayah Arab, itu bisa mereka dapatkan dari sana. Sedangkan kalau musim dingin mereka itu berangkat ke selatan, ke negeri yang lebih hangat. Dan di sana itu mereka dapat barang kayak emas, permata, sutra, berbagai macam tekstil dari India, serta berbagai jenis dupa dan rempah-rempah, kayu manis, kunyit, merica, jahe, dan sebagainya. Nah, salah satu guru Ane juga namanya Ustadz Asep Sobari, salah satu pengajar di Akademi Siro juga, beliau mengutip dari buku Imam At-Tabari gitu. Jadi, ini ada kemungkinan bahwa ternyata zaman dulu itu bisa jadi
komoditas-komoditas ini bisa jadi itu didapatkan dari Nusantara juga. Yang mana di India itu bisa jadi nggak ada ini. Kayak kayu manis gitu, kunyit, merica, kayak gitu-gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa sejak dulu pedagang-pedagang dari India itu udah melakukan transaksi sama pedagang-pedagang di Indonesia gitu. Sampai mereka akhirnya bisa jual nggak cuma di India sampai ke Yaman, Hadramaut, gitu kan. Karena kan di situ kan semenanjung Arab ya, jadi nggak heran ketika bisa jadi ada orang-orang India berlayar ke sana gitu. Orang-orang Quraisy itu kondisinya kayak gimana sih? Belum. Balik. Jadi orang-orang Quraisy itu bisa kelihatan seberapa kayanya nih, dikasih gambarannya. Disebutkan dalam catatan sejarah, biasanya itu satu kafilah itu terdiri dari 1.000 ekor unta dengan penuh muatan. Nah, nilainya itu yang dibawa itu bisa sampai 50.000 dinar. Dan orang yang dibawa itu bisa sampai 300 orang. Nah, ini salah satunya ketika sebelum perang Badar, itu yang menyebabkan perang Badar sih. Perang Badar itu kan yang terjadi itu karena orang-orang Muslim di Madinah itu mau menghalau kafilah dagangnya Abu Sufyan gitu. Karena Abu Sufyan itu waktu itu aneh lupa di sini berapa, lebih dari 1.000 ekor unta kalau nggak salah yang dia bawa gitu. Jadi emang mau dihalau karena itu kan bisa jadi rampasan perang ya gitu. Jadi ya nggak heran ketika sekali berangkat mereka kan jauh banget, bayangin aja dari Mekah ke Damaskus itu entah berapa hari ya, karena dari Mekah ke Madinah aja zaman dulu tuh 3 hari 3 malam itu kalau misalkan istirahat gitu. Sedangkan nggak tahu itu sampai berapa hari gitu. Dan ketika dikonversiin ke rupiah itu, ini aneh dapat artikelnya itu di bulan Januari, di posnya bulan Januari 2020, dikonversiin di waktu itu, ketika dikonversiin berapa gram emas dari dinar dan dirupiahkan, waktu itu kan harga emas belum senaik sekarang ya, itu sekitar 175 miliar. Nggak tahu kalau sekarang berapa. Bayangin aja 175 miliar dalam satu rombongan gitu. Gimana nggak kaya raya itu. Tapi itu biasanya emang mereka itu udunan. Jadi nitip satu sama lain gitu. Atau jadi satu kali karavan itu nggak cuma satu orang yang punya, tapi bisa beberapa orang di situ mereka itu berkongsi gitu. Next. Nah, sedangkan kalau mereka itu kan makanan pokoknya itu kan kurma, gandum kayak gitu-gitu kan. Nah, sedangkan kalau kurma gandum itu mereka biasanya mendatangkannya itu dari Busra, Suriah Selatan, yang merupakan komoditas utama impornya Mekah gitu. Jadi mereka itu kebanyakan dapatnya itu dari daerah Suriah Selatan. Cuma dari daerah Jazirah Arab pun sebetulnya juga ada, yaitu daerah Yamamah. Nanti mungkin akan dibahas sedikit ya. Gitu. Kalau misalkan kurma, mereka bisa dapetin dari daerah-daerah kayak Madinah, Khaybar, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau pusat perekonomian di Mekah itu ada beberapa pasar ya. Teman, salah satunya di sini adalah Pasar Ukas. Pasar Ukas, pusat komoditi barang-barang mahal dari Afrika Timur, India, Yaman, seperti gading gajah, logam mulia, hasil tambang, budak-budak, berbagai jenis rempah-rempah dan makanan pokok. Gitu. Di Pasar Ukas ini ya salah satu pasar yang terbesar di Mekah ya. Ada 2 pasar lain, aneh lupa namanya. Terus Quraisy membawa dan menjual produk sukunya. Jadi yang impornya itu tadi gandum, terus habis itu juga emas, perak, budak-budak, logam mulia, gading gajah, dan lain-lain. Sedangkan yang mereka jual, yang mereka ekspor itu kulit ternak. Terus ternaknya, logam yang ditambang di pegunungan di sekitar pasar, dan lain-lain gitu. Karena mereka kan di sana kondisinya terbatas ya untuk sumber daya alamnya, jadinya mereka bisa dapetin dari sumber daya alamnya itu, atau mereka menjual lagi, misalkan mereka dapat gading gajah dari Yaman gitu misalkan, nah mereka jual itu ke Syam gitu, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, apa sih pekerjaan Rasul dulu gitu, pasti ada yang bertanya-tanya, terus kerjaan Rasul itu apa? Berdagang. Iya, pasti tahunya berdagang emang, karena emang mayoritas Rasul itu pekerjaannya berdagang dulu waktu di Mekah, sampai di Madinah juga pekerjaan Rasul itu ya pedagang gitu.
Cuman sebelum Rasul itu berdagang, kalau ini aneh ambil dari film Omar ya, ini gambarnya si Umar nih waktu dia lagi ngurusin untanya bapaknya, Khotob, di salah satu sumur di dekat Mekah. Waktu itu ketemu sama Bani Kuza'ah gitu. Bukan orang Quraisy, Bani Kuza'ah. Dia lagi gembala unta buat unta-untanya dikasih minum. Ya begitulah. Next. Jadi dulu tuh Rasul itu pas usianya remaja, itu kerjaannya itu masih serabutan lah, belum punya kerjaan yang tetap. Cuman akhirnya beliau itu menggembalakan kambing milik Bani Sa'ad dan penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Dan ini jadi salah satu ciri khas. Jadi kebanyakan nabi yang diutus Allah itu pekerjaannya adalah penggembala gitu. Karena ada banyak hikmah lah kenapa banyak nabi itu menjadi penggembala. Salah satunya itu melatih kesabaran gitu. Karena sebelum membawa orang-orang gitu, ngebawa binatang dulu bisa apa enggak? Kan ibaratnya gitu. Jadi dia bisa mengatur hewan apa enggak, kan bisa terlatih tuh, ngatur-ngaturnya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya dia Nabi Muhammad itu bekerja sama Khadijah, diminta tolong untuk ngurusin perdagangannya Khadijah gitu. Pada suatu saat Khadijah itu bisnisnya itu mau berangkat ke Syam, akhirnya Rasul itu umur 25 tahun itu ke Syam. Gitu, umur 25 tahun ke Syam ngebawa rombongannya dagangannya Khadijah gitu. Cuman sebelumnya Rasul itu udah pernah mau ke Syam di umur lupa umur berapa ya, belasan tahun kalau nggak salah, apa masih kecil banget gitu, dibawa sama Abu Thalib sampai di sana ketemu sama pendeta Bahirah. Sampai ada kisah yang terkenal kan, bahwa diminta buat anaknya maksudnya Nabi Muhammad ya, disuruh lebih baik kembali aja, takutnya kalau misalkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani tahu Nabi Muhammad itu ke sana dengan membawa, karena dia bisa ngenalin bahwa Nabi Muhammad itu punya tanda-tanda kenabian, bisa jadi mereka ngejahatin Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi pekerjaan Nabi Muhammad itu selanjutnya adalah pedagang, dan karena sangat terpercaya, makanya Khadijah pun juga bangga gitu. Dan ketika pertama kalinya Nabi Muhammad itu diamanahkan untuk membawa dagangannya Khadijah, itu pas ketika balik, Khadijah kaget gitu, bisa seberhasil itu gitu. Dan nggak ada sama sekali kecurangan yang dirasain gitu. Jadi pokoknya benar-benar udah amanah, hasilnya pun bagus gitu kan. Jadinya Khadijah tuh juga akhirnya senang gitu. Dan akhirnya ya mereka saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menikah gitu. Mas kawinnya itu 20 ekor unta gitu. Nah, terus selain menjadi pedagang, masyarakat Mekah juga beternak domba, unta buat diambil daging, kulit, dan susunya. Itu yang tadi udah Ane bilang ya. Next. Ini masih banyak bahas peternakan ya, sebelum pertanian. Gitu. Nah, ini pasar Damaskus. Ini Ane ambil di film Omar juga. Ini ada yang bisa tahu tuh yang dipegang tuh apa? Itu bukan kotoran kambing ya, tapi itu merica atau lada, king of pepper, rajanya rempah gitu. Jadi bisa mendapatkan rempah-rempah tuh dari situ gitu. Nah, salah satunya juga di surat juz 29 surat Al-Insan kalau nggak salah. Aneh lupa panjangnya, Zang Jabila. Ayatnya gimana sih? Lupa. Ada kata-kata Zang Jabilanya pokoknya, Zang Jabil. Zang Jabil itu artinya jahe. Waktu pertama kali Aneh lihat, itu kaget loh, kok bisa di surat Al-Quran tuh nyebutin kata jahe gitu. Pas dicek asbabun nuzulnya, jadi waktu itu memang bukan asbabun nuzulnya, kenapa sih ada ngebahas jahe di Al-Quran gitu, yang mana jahe itu kan tumbuhnya di Nusantara ya nggak sih? Atau daerah-daerah tropis lah gitu. Kenapa bisa-bisanya di ayatnya itu Makkiyah atau Madaniyah ya, lupa. Madaniyah kalau nggak salah. Nah itu kenapa bisa bahas tentang jahe gitu, padahal di Arab itu nggak ada sama sekali lahan jahe gitu. Paling banter kalaupun misalkan emang nggak ada pertanian anggur di Madinah gitu, ketika disebutin anggur ya nggak heran ya, anggur bisa aja didatengin dari Damaskus gitu. Padahal sebenarnya di Taif juga ada, tapi kenapa bisa jahe gitu? Pas Aneh teliti lebih jauh, ternyata waktu itu bisa didapetin jahe itu dari Romawi gitu. Jadi Al-Kisah waktu Rasul itu mengajak masuk Islamnya Raja Romawi gitu, Raja Romawi Bizantium, Heraklius,
itu selain dibawain budak, itu sama Heraklius itu dibawain berapa karung jahe lupa. Pokoknya dibawain jahe dan akhirnya itu dibagiin sama Madaniyah berarti suratnya. Dibawain jahe dan itu akhirnya dibagiin sama Rasul ke penduduk Madinah buat menghangatkan badan gitu. Jadi memang dari dulu jahe itu udah terkenal sebagai penghangat badan. Nah, ini di-share nih ayatnya. Al-Insan ayat 17, beneran Al-Insan ayat 17. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan di sana mereka diberi segala minuman bercampur jahe gitu. Jadi air jahe itu air minuman surga ternyata. Jadi ya selama ini kita minum nih empon-empon itu buat mencegah virus corona, itu ternyata berkah coy. Karena itu bagaimanapun di surga itu adanya gituan, bukan Galdino, bukannya bubble, bukannya bubble, bukannya Thai tea, bukannya apa namanya? Es kepal Milo, kagak. Itu semua tuh kagak, bukan minuman khas orang-orang penghuni surga gitu. Mungkin ada di sana mah, ada kan, kita minta apa aja dikasih gitu. Cuma maksudnya bisa digambarkan bahwa kenikmatan surga itu salah satunya tuh air jahe. Ternyata berkah gitu kalau misalnya kita konsumsi jahe, karena eh, apapun yang disebutin di Quran gitu ya, itu ada keberkahannya tersendiri. Jadi jangan ragu lah buat mengkonsumsi rempah-rempah terutama jahe. Nah, tadi ya, umur 25 tahun ke Syam dengan modal milik Khadijah dengan sistem bagi hasil. Tapi di sini ada ada hal yang perlu aneh kasih tahu yang jarang dibahas di Sirah, dan mungkin kalian tahu, dulu itu selain pedagang atau bisnis woman, Ummul Mukminin Khadijah, beliau itu juga kreditur gitu. Pekerjaannya itu juga kredit, sama kayak Abbas pamannya Rasul. Sebelum turun ayat tentang riba, Abbas itu masih jadi kreditur kerjaannya gitu. Ini yang aneh kutip waktu itu dari kajiannya ahli-ahli ekonomi syariah ya. Jadi dulu itu Khadijah, Abbas itu kerjanya itu rentenir atau kreditur, ngeminjemin uang buat diputar jadi bisnis, habis itu dikembaliin dengan sistem berbunga gitu. Sampai akhirnya turun ayat tentang riba. Cuman waktu itu kan Khadijah meninggal duluan sebelum ada larangan tentang itu gitu. Jadi yang namanya syariat itu juga kan berangsur-angsur, yang mana gak langsung serta-merta itu langsung turun gitu. Kayak misalkan sholat aja itu nggak langsung kayak sekarang. Sholat itu di Quran kan juga nggak dijelasin waktu-waktunya. Mungkin ada beberapa kayak rokaatnya itu nggak ada, karena dulu tuh sholat itu awalnya tuh cuma 2 rakaat semuanya gitu. Bahkan dulu itu yang namanya sholat itu boleh masih berbicara sampai akhirnya ada larangan gitu. Karena waktu kan yang hijrah ke Habasyah itu salah satunya Ja'far bin Abi Thalib ya. Ketika Ja'far itu balik ke Madinah gitu, ketika udah pada hijrah ke Madinah sampai akhirnya pada nyusul yang di Habasyah ke Madinah, itu pas itu sholat itu masih ngomong gitu. Jadi dia nggak tahu ternyata syariatnya itu udah berubah gitu, bahwa sholat itu udah nggak boleh ngomong seperti itu. Jadi supaya kita bisa tahu, jadi belajar fikih juga sebenarnya menarik dari sisi sirohnya. Jadi nggak serta merta suatu hukum itu langsung turun bread gitu. Kayak misalkan kayak mabuk itu kan dulu boleh-boleh aja gitu, sampai akhirnya turun perintah yang terakhir bahwa nggak boleh semua hal yang memabukkan itu khomer, dan khomer itu haram. Udah sampai Madinah khomernya pada dibuang-buangin gitu. Next. Ini udah 45 menit, baru sedikit ya. Nah, terus tentang kota Taif. Kenapa nih bahas tentang kota Taif? Karena Taif itu sampai sekarang itu adalah lahan yang subur gitu. Taif itu dataran tinggi, daerahnya dingin. Nggak kayak bagi yang lain, lebih banyak yang gersang gitu. Dan Taif itu kotanya subur gitu. Jadi Taif itu punya kelebihan tersendiri lah, sehingga ada beberapa alasan kenapa Rasul itu pertama kali pengennya itu mengembangkan Islam ketika udah mulai banyak kendala di Mekah, itu mau coba mengajak ke masyarakat Taif, Bani Sakif gitu. Karena waktu itu tuh timeline itu setelah Khadijah sama Abu Thalib itu meninggal. Karena dulu itu ketika seseorang itu pasti supaya dia aman tuh harus ada penjaminnya. Dulu Abu Thalib itu kan sebagai penjaminnya Rasul. Ketika Abu Thalib meninggal, udah makin parah aja siksaan dari orang-orang Quraisy ke kaum muslimin, sampai akhirnya Rasul itu mencari tempat mana nih yang kira-kira bisa buat berkembang supaya Islam itu bisa lebih banyak diterima. Akhirnya memilih kota Taif. Nah, next.
Nah, ini landscape Taif ya, kurang lebih seperti ini, di daerah dataran tinggi, perbukitan, cuman suhunya lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang lain. Dan di sana itu komoditas utamanya anggur gitu. Next. Nah, ini makanya ini aneh kutip dari film Arisalah ya tahun 1976. Di sini ada kisahnya tersendiri. Kalau kemarin Rizky itu sempat lihat, Bang, oh itu ada salibnya, Bang. Iya, ini emang kondisinya itu sirohnya seperti itu gitu. Jadi waktu itu pas Rasul setelah ditolak di kota Taif, bahkan sampai satu-satunya peristiwa yang paling memberatkan Rasul atau yang paling menyedihkan selama hidupnya Rasul itu ketika ditolak di kota Taif gitu. Dan ini yang menjadi aneh juga sangat tertarik ya, kenapa sampai seperti itunya gitu. Maksudnya kekalahan di Uhud yang sebegitu parahnya 70 sahabat itu meninggal syahid gitu. Tapi tetap kata Rasul itu lebih menyakitkan ketika ditolak di Taif gitu. Dan waktu itu ini kondisinya Rasul itu ditolak di Taif, habis itu dia sama anak angkatnya, ini anak angkatnya yang kiri ya, Zaid bin Harithah, mantan budak yang akhirnya diangkat menjadi anak gitu. Dan waktu itu sampai kaki-kakinya Zaid ini berdarah-darah gitu, tubuhnya itu banyak luka karena dilemparin batu sama masyarakat Taif. Sampai akhirnya keluar kota, habis itu bersandar dan duduk di bawah pohon pohon anggur, yang mana itu milik Utbah sama Syaibah. Utbah Syaibah ini dedengkotnya Quraisy juga, orang-orang Mekah gitu. Padahal jarak Taif ke Mekah itu 100 km gitu. Jadi ada keunikan tersendiri. Jadi orang-orang Mekah itu juga punya lahan pertanian, tapi bukan di Mekah, karena kondisi Mekah itu seperti itu. Mereka tuh bela-belain 100 km coba. 100 km mereka punya investasi di di Taif gitu. Nah, di peristiwa ini ketika Rasul itu sama Zaid duduk sampai berdoa. Jadi doanya Rasul itu sangat terkenal. Jadi benar-benar doa yang sangat sedih banget. Kenapa bisa sampai-sampainya ditolak? Nggak cuma ditolak, tapi sampai disakitin kayak gitu. Sampai disakitin, sampai dengar tuh Utbah sama Syaibah tuh dengar. Sampai kasihan. Padahal Utbah sama Syaibah itu kan nggak suka sama Rasul. Orang dia dedengkot Quraisy kok. Bahkan terkenal beberapa kisah itu Utbah tuh pernah sampai nginjek perutnya Abu Bakar. Sampai Abu Bakar tuh pingsan gitu. Abu Bakar pingsan sampai bangun-bangun, yang ditanya sama Abu Bakar, gimana kondisi Rasul gitu. Sampai kaumnya Abu Bakar pas udah awalnya itu simpatik sama Abu Bakar, mereka ibaratnya gini, lu udah susah-susah udah kacau kayak gini, udah babak belur, masih nanyain orang lain gitu, nanyain diri lu sendiri gitu, ibaratnya kayak gitu. Saking parahnya Utbah. Tapi waktu itu ketika di kondisi ini, Utbah itu pas denger doanya Rasul gitu, sampai Utbah itu simpatik gitu. Sampai akhirnya Utbah bilang ke pembantunya itu namanya Adas. Nah, si Adas ini bilang sama Utbah, dibilang, udah kasih aja tuh anggur. Akhirnya dibawain anggur sama si Adas, dan Adas ini ngasih anggur ke Rasul sama Zaid. Nah, ketika mau makan anggur, Rasul itu langsung bilang Bismillah gitu. Nah, Adas dengar kalimat apa itu? Saya belum pernah dengar sama orang-orang di sini gitu. Betapa indahnya kalimat itu. Terus abis itu Rasul nanya, emang kamu dari mana? Dari Nineveh, atau bahasa Arabnya itu Ninawa, Irak gitu. Dari Irak. Terus Rasul bilang, oh iya, kotanya Yunus bin Matta. Matta itu bahasa Arab ya, tapi kalau bahasa Ibrani itu Matius, Yunus bin Matius, Nabi Yunus gitu. Dan Rasul bilang, ya Yunus adalah saudaraku gitu, karena kami sama-sama nabi yang diutus sama Allah. Nah, akhirnya Adas tuh juga karena dia meyakini kitab sucinya gitu, sampai akhirnya Adas sangat kagum sama Rasul hingga akhirnya mengikuti Islam gitu. Di sini Adas masuk Islam, yang sebelumnya dia Nasrani. Dan ketika tahu tuannya itu marah-marah Utbah sama Syaibah, sampai bilang, agamamu itu jauh lebih baik daripada agamanya dia, maksudnya itu Rasul ya. Gitu. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa kondisinya Taif itu ya ladang subur juga, tapi yang paling utamanya itu anggur. Komoditas utamanya mereka itu anggur. Next. Nah, ini alasannya. Alasannya itu secara sosial itu kota terpenting kedua setelah Mekah di Hijaz gitu. Jadi Hijaz itu yang utama itu Mekah, Madinah, Taif untuk yang sekarang ya. Cuman kalau yang dulu itu Taif itu lebih kuat daripada Madinah gitu, dari banyak aspek gitu kan. Nah, yang kedua itu politiknya, kabilah Bani Saqif itu kabilah Arab terkuat. Jadi kalau misalkan bisa masuk
Islam, orang-orang Taif gitu, maka pengaruh ke kabilah-kabilah lain di daerah-daerah lain pun juga bisa ngaruh. Makanya kenapa Rasul memilih Taif. Nah, yang ketiga itu secara agama, saingan terbesar Mekah karena Lata itu dari Taif, Hubal itu dari Mekah, Uzza itu dari Nakhlah gitu. Jadi tiga ini kan dulu tuh orang sebetulnya, tapi akhirnya diberhalakan karena mereka orang-orang yang punya jasa lah kurang lebih kayak gitu, sehingga akhirnya disembah sama orang-orang jahiliyah gitu. Lata, Uzza, Hubal gitu. Nah, secara geografis itu jaraknya 100 km dari Mekah. Jadi nggak jauh-jauh amat. Gitu. Nggak jauh-jauh amat, makanya Rasul memilih itu. Sedang kalau kenapa nggak Habasyah atau dan lain-lain gitu. Ya itu lebih jauh lagi. Terus ekonomi. Orang Quraisy itu banyak yang berinvestasi di Taif. Nah, tadi disebutin ya, kebunnya Utbah dan Syaibah gitu. Nah, terus beberapa peristiwa yang berhubungan sama Taif. Jadi waktu itu pernah terjadi perang Hunain sama perang Taif. Makanya tadi tuh aneh pengennya sebenarnya request surat. Aneh lupa surat apa ya. Tentang tragedi Jiranah. Jiranah itu setelah perang Hunain sama perang Taif, yang mana mungkin ini yang sejauh ini aneh temuin terbanyak kayaknya, terbanyak gonimah semasa Rasul gitu, semasa masih hidup. Itu gonimahnya aneh belum nemuin yang sebanyak ini. 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, 4.000 ukiah perak. Jadi dulu waktu pas perang Hunain sama Taif gitu, lawannya yang buat perang, ya mereka itu ngebawa buat ngebangga-banggain aja gitu. Ngebangga-banggain. Sebetulnya salah satu tokoh mereka itu bilang, jangan bawa-bawa itu buat apa. Kalaupun misalkan menang itu nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau kalah, semuanya bisa diambil sama kaumnya Muhammad. Udah dibilang kayak gitu. Tapi mereka tetap merasa di atas angin. Meskipun di awal hampir menang mereka di perang Hunain ya. Karena waktu itu kan pada kocar kacir gitu kan. Kocar kacir kaum muslimin sampai akhirnya bisa dikembalikan kondisinya sampai menang. Dan di Taif, setelah menang di perang Hunain, dilanjutin di perang Taif, itu yang membuat orang-orang Taif itu akhirnya salah satunya itu nggak berkutik karena benteng Taif itu kuat banget. Kan tadi Ane bilang Bani Sakif itu yang terkuat di Arab gitu. Sampai akhir perang pun juga nggak jebol itu benteng. Cuman ketika kondisi pas Rasul memerintahkan ditebang dan dibakar pohon-pohon anggur orang-orang Taif, akhirnya mereka itu minta, tapi nggak mereka minta damai, tapi dong kan kayak gitu nih sebagai antar sama-sama orang Arab lah kurang lebih kayak gitu, sampai akhirnya di stop sama Rasul. Karena kalau misalkan dilanjutin bisa-bisa mereka itu ya udah makin kesulitan, meskipun kondisinya di riwayatnya orang-orang Taif itu bisa dibenteng dan mereka itu punya persediaan makanan hingga 1 tahun gitu. Next. Nah, ini yang membedakan wahyu yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Kalau di Mekah itu memang nggak banyak ayat-ayat tentang syariat, lebih banyak tentang akidah dan akhlak. Makanya di sini poin-poinnya tentang dasar-dasar Islam, pemberlakuan syariat secara individu gitu. Kayak perintah sholat itu udah ada. Waktu itu kan Isra Mi'raj kan waktu periode Mekah gitu. Tapi nggak terlalu banyak suntikan motivasi untuk melakukan kebajikan, akhlak mulia, ancaman bagi pelaku hal-hal hina, dan lain-lain. Sedangkan kalau di Madinah, itu udah mulai ngebahas tentang peradaban, pembangunan, mata pencarian, ekonomi, politik, pemerintahan, perang, damai, syariat, ibadah, akhlak, dan urusan lainnya. Jadi, ibaratnya hal-hal yang dulu masih dibolehin di Mekah, itu ketika dilarang itu ya pas di Madinah. Contoh kayak tadi Anda bilang, praktek riba, gitu kan. Terus habis itu maisir, karena dulu di salah satu asbabun nuzul surat Ar-Rum gitu, itu pas dikasih tahu kabar gembira bahwa orang-orang Romawi akan menang, suratnya kan begitu. Habis itu dibilang, oh ini kabar gembira, karena sebelumnya itu orang Romawi kalah perang sama orang-orang Persia di salah satu peperangan. Itu yang membuat orang-orang Mekah itu senang gitu. Senang karena mereka sama-sama, wah ini sama-sama menyembah berhala atau paganisme lah bahasanya. Tapi kalau orang-orang Romawi itu kan ahlul kitab ya, agama Samawi, pengikut Nabi Isa gitu. Sampai
makanya sebetulnya orang-orang Muslim itu lebih dekat ke Romawi dibandingkan ke Persia. Sampai turun surat itu, akhirnya dikasih tahu sama Rasul, Abu Bakar akhirnya dia judi sama salah seorang Quraisy. Aneh lupa siapa, Abu Jahal kalau nggak salah. Judi bahwa ketika setelah Persia itu menang, Abu Bakar tuh judi sama orang Quraisy. Rasul bilang, kamu taruhan berapa? Aneh lupa berapa, 20 apa kalau nggak salah. Apa berapa ekor unta gitu. Segini Rasul, kata Rasul, tambahin lagi taruhannya, ditambahin sama Abu Bakar. Dan ternyata benar, akhirnya Abu Bakar menang gitu. Jadi dulu belum dilarang. Maisir itu belum dilarang waktu di Mekah. Gitu. Itu salah satu contohnya aja. Next. Nah, ini peta geografis Madinah. Kalau tadi Mekah udah nih tampilin ya. Sedangkan Madinah itu belum ada 3D-nya. Mungkin butuh 10 tahun juga kali buat orang yang meneliti tentang geografis Madinah yang terinci gitu. Nah, ini mungkin sedikit aneh bahas tentang secara umumnya aja ya. Jadi Madinah itu kota yang dikelilingi atau yang sebenarnya dia udah terlockdown secara alamiah juga gitu. Di kanan sama kirinya itu dikelilingin sama harroh. Harroh itu kalau di bahasa Indonesia ini itu kurang lebih kayak perbukitan yang isinya itu bebatuan karang, cadas, hitam, tajam. Jadi nggak bisa sama sekali dilewatin. Di Indonesia ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya, sampai yang se-ekstrim ini kondisinya. Gitu. Jadi kanan kiri itu udah nggak mungkin bisa dilewatin. Mungkin ada, tapi di beberapa spot di barat sama timurnya ini ada beberapa lembah yang subur juga. Gitu. Cuman secara umum Madinah itu nggak bisa ditembus dari barat sama timur. Jadi satu-satunya jalan ke Madinah itu cuma di utara. Makanya peperangan Rasul sama orang-orang Quraisy itu selalu di utara. Uhud itu ada di sini nih. Ini yang gambar bukit-bukit ini salah satunya Bukit Uhud gitu. Jadi peperangannya itu di situ. Khandaq juga paritnya itu ada di utara gitu. Sedangkan di selatan itu ada perkampungan Yahudi dan daerah-daerah subur di selatan juga dikuasain sama Yahudi. Bukitnya mana Bang? Bukitnya nih warna biru. Ini bukit-bukitnya, salah satunya Bukit Uhud dan lain-lain gitu, jabal-jabal bahasa Arabnya. Nah, ini kalau yang hijau nih kurang lebih ini lahan pertaniannya, tapi di beberapa spot di Madinah juga ada lahan pertanian gitu. Cuman yang paling banyak dikuasain yang subur-subur itu sama orang-orang Yahudi gitu. Jadi kalau mau nembus Madinah, ya itu harus nembus lewat utara karena di selatan itu ada bentengnya Yahudi. Mereka itu nggak cuma bikin kampung doang, tapi bikin benteng. Makanya Bani Quraizo, Bani Koinuko, Bani Nadir, yaitu pengepungan benteng waktu perang-perang ketika mengusir mereka gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa kondisi lain ya tentang pertanian ya. Lembah Naki itu terdiri dari hutan-hutan lebat dari yang sangat luas dari Zulhalifah di Sumur Ali. Terus Lembah Baton dan Ronun di wilayah barat dekat Harroh berarti ya. Lembah Mahzur dan Konot di Tenggara. Nah, bagian selatan itu cocoknya itu untuk kurma dan buah-buahan. Sedangkan utara itu kurma, sayur dan pohon semanggi. Ini aneh mengutip langsung ya, semanggi gitu. Ada juga semanggi ternyata. Nggak cuma di Indonesia gitu. Ini kutipannya dari buku Madinah, tulisannya Zuhairi Misrawi. Nah, landscape dan Madinah secara landscape, kalau tadi kita udah lihat ya, landscape Mekah itu seperti apa. 3D-nya itu kan kelihatan ya, nggak menarik sama sekali gitu. Cuman perbukitan gersang, terus tanahnya juga nggak tanah-tanah kering, karena di Mekah itu ya sumur Zam-Zam yang paling banter ya itu sumur Zam-Zam yang bikin mereka itu bisa nggak pernah kekurangan air gitu. Sedangkan kalau di Madinah itu ya tanahnya hijau, subur, gitu. Beda sama Mekah. Jadi kalau landscape Madinah itu ya terdapat pegunungan, lembah. Nah, tapi di atasnya itu ada tanaman-tanaman. Jadi lembahnya itu nggak cuma sekedar lembah kosong aja, tapi juga ditanamin sama tanaman-tanaman. Dan kurma ajwa khas Madinah adalah kurma yang sangat disukai sama Nabi dan para sahabat. Ini salah satunya keutamaannya Madinah gitu. Nabi sama sahabat tuh seneng banget sama kurma ajwa. Jangan heran, makanya kurma ajwa itu yang mahal banget, paling mahal dia. Karena juga punya keutamaan. Karena 7 butir kurma ajwa itu nggak bakal bikin, insya Allah, bikin kenyang dan bisa menghindarkan dari gangguan setan. Tuh. Next. Ini sebelumnya ada yang mau nanya atau ada yang mau ini?
menyanggah atau menanggapi di tengah-tengah gini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya silakan kalau Saman, emang Bang. Lanjut aja. ada. Takutnya ada yang dibingungin tadi atau ada, Bang tadi riwayatnya itu hadisnya doif Bang, bilang aja kok kayak gitu, biar Ya, kita silakan. saling mengoreksi. Nah, tuh Kresna mau nanya tuh, Bang. Yang hitam-hitam tadi landscape Madinah itu bukit atau lembah Bang? Itu bukit. Jadi haroh namanya bahasa Arabnya. Jadi bukit cadas yang bebatuan, yang dia nggak bisa diapa-apain, dilewatin aja nggak bisa gitu. Kalau di utara itu perbukitannya masih bisa dilewatin karena waktu dulu perang Uhud itu kan ya dipakai bukitnya buat pasukan pemanah. Rasul pun juga akhirnya menyelamatkan diri kaum muslimin pas perang Uhud itu juga kan naik perbukitan. Cuma perbukitannya itu masih bisa ditanjak. Sedangkan kalau yang di barat sama timur itu ya dia nggak bisa sama sekali gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya itu ada pertanyaan juga dari Kresna, silakan dijawab Bang Rais. Faktor ilmiah, kenapa Arab bisa jadi sehijau sekarang? Apa Bang, sehijau sekarang? Aneh juga belum bisa membandingkan ya, belum dapat datanya lebih hijau dulu atau sekarang gitu. Aneh nggak tahu. Cuman kenapa bisa lebih hijau ya? Intinya kan daerah-daerah hijau yang ada di Jazirah Arab itu sebetulnya oase. Gitu. Oase makanya intinya kan di mana ada air di situ ada kehidupan. Kalau di situ ada air ya bisa dipakai buat bercocok tanam, ya artinya bisa dipakai buat pertanian. Makanya siklus air pun juga bisa terjadi di situ. Mungkin yang anak kehutanan lebih paham lah ya. Kalau ada air supaya dia bisa lebih bertahan pakai vegetasi gitu-gitu ya, kurang lebih itulah. Ya, Bang, dulu kebun kurma random tumbuh atau sengaja dibuat pekarangan gitu. Ini aneh belum dapat secara rincinya ya kalau untuk penanamannya. Cuman sepemahaman aneh itu kurma itu ditanam tapi bisa jadi juga ada yang secara alamiah juga. Maksudnya emang yang ngebawa kurma itu orang-orang Yahudi gitu. Orang-orang Yahudi yang pertama kali datang ke Jazirah Arab dan di daerah-daerah subur gitu. Madinah, Khoibar dan lain-lain itu yang pertama kali datang itu orang-orang Yahudi karena mereka percaya bahwa nabi terakhir itu turunnya diutusnya itu dari Arab, Jazirah Arab. Dan mereka berharap yang diutus itu dari kaum mereka, makanya mereka standby di sana gitu. Dari setelah penaklukan Yerusalem sama Babilonia, mereka akhirnya pindah dari Suriah ke selatan sampai akhirnya menetap di Madinah, di Yasrib dulu namanya ya, terus di Khoibar dan beberapa tempat yang lain, dan mereka itu bercocok tanam di sana. Jadi yang mengembangkan kurma itu yang terutama orang-orang Yahudi gitu. Jadi kalau soal ditanya, tapi kalau ditanya secara ilmiah, banyakan mana Bang? Nggak tahu, nggak pernah ada risetnya gitu. Cuman yang paling utama sih yang pasti ditanam gitu. Setelahnya apakah tumbuh jadi secara liar atau enggak itu Allahu alam. Tapi kemungkinan besar iya ada yang tumbuh secara liar juga karena waktu itu dijelasin juga bahwa daerah-daerah yang nggak bisa ditembus di Mekah itu juga dipenuhin sama hutan. Kayak hutan lah kurang lebih, kebun kurma tapi bener-bener sampai nggak bisa ditembus kurang lebih kayak gitulah. Jadi terlalu mungkin populasinya jadi padat banget atau gimana, ini juga kurang paham lah ya. Cuman intinya di situ bisa kalau secara agronomis kan bisa disimpulkan bahwa kalau terlalu padat kayak gitu kan kemungkinan besar itu tumbuhnya itu secara alami gitu. Terus ada beberapa pertanyaan. Bang, hidroponik zaman Nabi enggak itu bid'ah. Ada zaman sekarang. Bang, selain kurma sama anggur ada buah apa lagi, Bang? Kalau yang ditanam, ini juga baru nemu itu ya. Cuman kalau yang dikonsumsi itu ya ada beberapa kayak kalau nggak salah itu enggak ya. Kalau kayak delima, terus abis itu juga jeruk kurang tahu sampai masuk ke sana apa enggak ya. Cuman setahu aneh itu kebanyakan diimpor gitu. Cuman kalau yang ditanam yang aneh dapat riwayatnya itu anggur sama kurma gitu. Terus Bang, apakah Rasulullah mengajarkan adab kepada tanaman juga dalam pertanian? Apakah dosa kalau nanam pohon terus dibiarin mati? Nah, kalau masalah adab gitu, yang pertama itu kan kenapa Rasul itu salah satunya menganjurkan kita untuk menanam. Ada dua hadis sahih ya. Yang pertama itu apabila diketahui bahwa besok akan terjadi kiamat, niscaya aku akan tetap menanam menanam pohon gitu. Jadi di situ salah satu bukti bahwa Rasul itu juga mengajarkan tentang kelestarian lingkungan gitu dan juga mengajarkan bagaimana supaya kita itu cinta sama pertanian.
Jadi kita dianjurkan untuk menanam tanaman karena dalam Islam itu nggak boleh ketika tanah itu dibiarin gitu. Kalau misalkan kita punya tanah maka di situ harus digarap. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Kalau misalkan dibiarin terus mati, kalau ini konteksnya seperti apa ya? Kalau misalkan Anda juga apa namanya nggak bisa menyimpulkan langsung ya. Cuman memang Anda sebagai orang pertanian memang seharusnya itu ketika kita nanam itu juga harus diperhatiin karena bagaimanapun itu makhluk hidup gitu. Sama aja kayak kita miara binatang kan juga harus kita kasih makan, harus kita rawat segala macam. Jadi sebaiknya ya tetap harus dirawat gitu. Terus lebih subur daerah utara apa selatan kata Kresna? Lebih subur daerah selatan gitu yang dikuasain sama orang-orang Yahudi. Itu pelajaran yang Anda dapetin. Terus kalau kopi itu dari Ethiopia, kohwah gitu. Jadi dulu sejarahnya ini sebelum Anda nggak tahu ya kapan. Yang jelas kayaknya sih sebelum zaman Rasul gitu. Dulu itu kopi itu nggak pernah dikonsumsi. Cuman waktu itu pernah riwayatnya yang Anda dapat itu ada seorang gembala lagi gembalain kambing, habis itu kambingnya itu makan buah kopi, habis itu kambingnya itu jadi kayak seneng gitu. Kayak maksudnya lebih lebih bergairah atau gimana. Sampai akhirnya penasaran nih apaan sih? Akhirnya dicoba sama orang itu, ternyata rasanya enak gitu. Katanya sih gitu sejarahnya. Tapi pas SMA hidroponik sejarahnya udah ada sejak Romawi, Bang. Iya, oke, itu di Romawi ya kan Anda bilang ini dipraktekin sama Rasul apa kagak? Kagak. Ini maksudnya bid'ahnya bukan bid'ah yang jelek ya. Enggak, maksudnya ya itu enggak dipraktekin sama Rasul gitu. Kalau misalnya ada apa enggak, bisa jadi ada, cuman aneh enggak dapat riwayatnya. Wallahu a'lam. Ya, Bang Kais mungkin dilanjutkan aja dulu materi. Oke, dilanjutin. Ya, kita... Jangan kebanyakan spam ya di ini, jadi aneh nggak tahu nih yang nanya yang mana nih. Iya ini. Lanjut. Ya silakan. Next ya. Nah, sedangkan kalau di Madinah kita lihat dari tiga aspek ini dulu ya. Yang pertama tanah. Kenapa sih tanah Madinah itu sampai bikin orang-orang Yahudi itu menetap di sana? Karena secara geografis tanah di Madinah itu subur. Karena dikelilingin sama perbukitan dan gunung-gunung, ada gunung aktif yang Anda baca gitu ya. Ada salah satu gunung aktif yang membuat tanah di situ itu juga termasuk tanah vulkanik. Sehingga tanahnya itu subur. Selain di situ juga ada sumber air gitu. Perpaduan tanahnya udah bagus, ada sumur juga, ya udah jadinya cocok buat pertanian. Makanya kenapa orang-orang Madinah itu akhirnya mereka cocok buat tinggal di sana dan mereka nyaman di sana gitu, menetap sampai akhirnya menetap. Meskipun sebenarnya mereka itu bukan orang-orang Arab, orang-orang Madinah itu ya orang-orang Israel gitu. Orang-orang Yahudi, Semit, bukan orang-orang Arab. Cuman karena mereka itu beratus-ratus tahun dari sejak mereka diusir dari Yerusalem, ketika dikuasain sama Babilonia, mereka pindah ke selatan, ada yang sampai ke Yaman, sebagian ke Madinah, Khoibar, ya mereka menetap di sana sampai bahasa mereka pakai bahasa Arab, nama-nama mereka nama-nama Arab gitu. Nah, secara perdagangan, Madinah itu adalah kota transit gitu. Kota transit. Jadi kalau misalkan orang-orang Yaman, orang-orang Mekah itu mau ke Syam, mereka itu nangkring dulu di Madinah, istirahat segala macam gitu. Ngasih binatang-binatangnya. Orangnya juga istirahat sekalian, dan Madinah itu kan komoditas utamanya itu kurma ya. Jadi mereka sekaligus mengisi perbekalan mereka lah gitu buat melanjutkan perjalanan. Jadi Madinah itu lebih ke arah kota transit aja gitu. Sedangkan kalau untuk hasil panen itu yang terutama itu Madinah kurma gitu. Kurmanya itu terkenal banget kurma Madinah. Selain tadi ada beberapa yang aneh sebutin, cuman kalau kurma di sini sampai diekspor keluar Madinah gitu. Jadi orang-orang Mekah itu salah satunya dapat suplai kurma itu dari Madinah. Jadi sebenarnya ketahanan pangan Mekah itu kurang banget gitu karena mereka harus dapetin gandum tadi disebutin dari Suriah Selatan. Terus abis itu kurma dari Madinah atau dari Khoibar. Terus anggur dari salah satu dari Taif atau dari Romawi juga gitu. Sedangkan yang mereka punya ya cuman susu, kulit, daging gitu. Oke, next. Nah, habis itu ini sekitar pertanian dan peternakan.
Nah, ini ada salah satu kisah kambing yang digalakan oleh Amir bin Fuhiroh atau pembantu Abu Bakar. Jadi ini salah satu yang menunjukkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan sama pertanakan aja ya. Jadi dulu sebelum Rasul itu hijrah, Rasul itu menyelamatkan diri dulu gitu, menyelamatkan diri apa namanya ke Gua Sur karena apa namanya Rasul itu belum dapat, karena kan Rasul itu baru akan hijrah ketika ada perintah hijrah dari Allah gitu. Karena yang pertama itu buat sahabat-sahabat dulu. Kan kalau Rasul itu nunggu izin dulu dari Allah, beliau itu hijrah, dan yang menemani hijrah itu kan Abu Bakar. Makanya Rasul diminta ditemenin sama Abu Bakar. Nah, waktu itu pas sebelum hijrah, Rasul itu ke Gua Sur dulu, ke Gua Sur supaya nggak ke Lacak. Jadi sama pembantunya Abu Bakar itu ketika setelah Isya, Amir bin Fuhiro itu ngebawa apa namanya gembalan kambing, gitu. Ngebawa gembalan kambing ke bukit ke Gua Sur supaya bisa menghilangkan jejak si Abdullah bin Abu Bakar, karena Abdullah bin Abu Bakar itu yang menyuplai makanan itu kan bersembunyi di Gua Sur sampai nggak ketahuan sama orang-orang Quraisy. Ada banyak peristiwanya lah, kayak apa namanya burung merpati sama laba-laba yang apa namanya tetap di sarangnya, sehingga orang-orang Quraisy itu nggak tahu kalau misalkan di dalamnya itu ada Rasul. Bahkan ini salah satu kajian yang didapetin dari Ustadz Budi Ashari, salah satu guru juga di Akademi Siroh. Itu bahkan saking merekanya, padahal kalau misalkan mereka itu masuk ngebuka dikit aja Gua Sur gitu, ngelihat ke mulut guanya, ngelihat ke dalam dikit, itu pasti ketahuan Rasul sama Abu Bakar, karena ya guanya itu nggak terlalu luas. Tapi mereka itu nggak tahu kalau misalkan di dalamnya itu ada Rasul sama Abu Bakar. Bahkan saking mereka nggak taunya, itu di salah satu riwayat diceritain sama Ustadz Budi Ashari, itu orang Quraisy itu sampai ada yang kencing ke arah mulut gua gitu. Nah, dan di situ diceritain bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dulu, orang-orang jahiliyah, meskipun mereka itu jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya mereka itu nggak akan sampai ngasih lihat lah ibaratnya, sampai ngasih lihat auratnya. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan orang Quraisy itu tahu di dalamnya itu ada Abu Bakar sama Rasul, dia nggak mungkin ngencing di situ, logikanya kayak gitu. Nah Bang, tapi kan ini Bang, katanya tawaf dulu itu kan telanjangnya nggak sampai kayak gitu loh maksudnya tuh ya nggak pakai baju atau sekadarnya aja, cuma nggak sampai kayak gitu, nggak sampai yang kayak peristiwa itu di Gua Sur. Itu untuk membuktikan bahwa saking nggak taunya orang Quraisy bahwa di dalamnya itu ada Rasul sama Abu Bakar, dan untuk menghilangkan jejaknya si Abdullah itu sengaja tuh pembantunya Abu Bakar ngegiring kawanan kawanan kambingnya punya Abu Bakar buat menghilangkan jejak Abdullah. Nah, terus yang kedua itu kambing Ummu Ma'bad yang sudah tua. Jadi waktu Rasul itu mau ke Madinah, di tengah perjalanan di kampungnya Bani Sa'ad, Bani Sa'ad atau Bani Huza'ah ya, Ummu Ma'bad. Bani Sa'ad kok nggak salah, seingat aneh ya. Nah, itu Rasul itu datang ke tempat tinggalnya Ummu Ma'bad gitu. Karena Rasul kan udah kenal sama Ummu Ma'bad gitu. Terus Rasul minta, ada nggak yang bisa kami bawa untuk perbekalan? Terus Ummu Ma'bad bilang, karena kondisinya lagi paceklik, maka nggak ada sama sekali nggak ada yang bisa kami berikan gitu. Habis itu Rasul ngelihat keluar dari tempat tinggalnya Ummu Ma'bad, pas dilihat ada satu ekor kambing betina yang udah kurus lagi. Terus ditanya sama Rasul, itu kambingnya boleh saya perah gitu kan. Sama Ma'bad bilang, ya udah silahkan aja gitu. Tapi itu kambingnya itu udah tua yang pertama, yang kedua itu udah nggak bisa beranak atau udah mandul, makanya udah nggak bisa ngeluarin susu. Karena kan hukum alamnya gitu ya, susu itu bisa dikeluarin sama mamalia ketika dia punya anak gitu. Punya anak aja belum tentu bisa ngeluarin susu gitu kan, apalagi kalau nggak punya anak ya nggak bisa ngeluarin susu, apalagi udah nggak bisa punya anak, apalagi lagi nggak punya anak, apalagi udah tua, udah makin tuh kelar hidup lo. Jadi udah sama sekali nggak mungkin itu kambingnya itu bisa diperah susunya, karena kambing-kambing yang lain itu lagi digembalain sama suaminya Ummu Ma'bad gitu. Nah habis itu Rasul minta izin sama Ummu Ma'bad dibersihin puting susu. Terus Rasul membaca basmalah hingga akhirnya keluar susunya. Langsung
keluarnya itu nggak kayak kalau kita merah susu itu kan kayak apa namanya bukan tumpah ya, maksudnya dia mengalir ketika ditarik. Cuman kalau ini dalam sebuah riwayatnya aneh baca di Rohikul Maktum Sirah Nabawiyah Al Mubarakfuri itu dia mengalirnya itu dari dalam arti dia kayak kita ngebuka keran lah, kurang lebih kayak gitu, sampai akhirnya dikumpulin, habis itu dibagiin sama Ummu Ma'bad apa namanya orang-orang di sekitar sana, sampai akhirnya Rasul minum juga. Sebelumnya dikasih sampai mereka itu puas, udah, karena itu kondisinya paceklik ya, jadi mungkin kondisinya lebih sering laparnya gitu kan, sampai ternyata dapat susu kayak gitu, mereka seneng banget. Terus habis itu Rasul juga minum, terus dibawa buat perbekalan. Sampai ketika berangkat, terus suaminya Ummu Ma'bad itu pulang, itu kaget, loh itu susu dari mana? Ini susu dari kambing yang itu gitu. Tadi ada yang lewat ke sini, itulah kurang lebih kayak gitu. Dan ada sebuah riwayat waktu itu aneh dijelasin juga di kelas, ternyata ada beberapa siroh yang mungkin sering luput dari, karena itu hal sepele yang bukan hal-hal yang penting gitu. Cuman agak unik juga ternyata disampaikan bahwa kambing Ummu Ma'bad ini hidup sampai periodenya Umar gitu. Sampai periodenya Umar. Dia panjang umur kambing Ummu Ma'bad, dan ini aneh nggak temuin di buku siroh yang udah aneh baca gitu. Jadi emang info-info kayak gini tuh emang cukup langka juga. Dan sampai periode Umar, kambingnya itu masih hidup, bahkan tetap mengeluarkan susu gitu. Periode Madinah itu 10 tahun, Umar itu baru naik 2 tahun setelah Abu Bakar wafat. Ya kurang lebih 12 tahun setelah inilah. Umur kambing berapa ya? Aneh nggak tahu deh tuh. Ditambah 12 tahun dari umurnya dia udah tua, bayangin aja. Anak Hafid lah lebih paham lah ya. Gitu. Intinya panjang umur nih kambing, berkah soalnya. Nah, terus yang ketiga, kotoran unta yang ditemukan Abu Sufyan. Jadi ceritanya gini, waktu mau perang Badar, Abu Sufyan kan ini kucing-kucingan tuh sama rombongannya orang-orang muslimin ini Madinah. Aslinya itu perang Badar itu nggak niat perang gitu. Cuman pengen ngehadang kabilahnya Abu Sufyan. Habis itu Abu Sufyan itu tahu karena ada info dari seseorang gitu. Pokoknya dia dapat info, sampai akhirnya Abu Sufyan itu ngirim salah satu anak buahnya ke Mekah, bilang, tolong selamatkan aku, kalau enggak ini harta-harta kalian dirampas sama orang-orang muslim gitu, sama Muhammad dan kawan-kawannya gitu. Sampai akhirnya orang-orang Mekah ya udah, mereka mau nyelamatin Abu Sufyan gitu, Abu Jahal dan kroni-kroninya. Sampai akhirnya Abu Sufyan itu sebenarnya udah lepas dari dari kepungan, hampir dikepung sama kaum muslimin, tapi Abu Sufyan bisa ngebaca arah kira-kira amannya kemana, dia akhirnya lolos. Nah, habis itu sebetulnya itu hampir nggak terjadi perang Badar gitu, karena orang-orang Quraisy itu pas dapat kabar Abu Sufyan itu karavannya itu selamat, beberapa itu udah bilang, udahlah kita pulang aja gitu. Kalau nggak salah Utbah bin Robi'ah gitu salah satunya. Udahlah kita pulang aja, ngapain juga sih orang yang tujuan kita udah selesai kok. Tujuan kita kan buat nyelamatin Abu Sufyan. Ngapain juga kita masih berangkat buat perang gitu. Cuman Abu Jahal tuh nggak mau, gengsi lah dia. Enggak. Pokoknya intinya dia nggak mau kalau misalkan sampai mundur gitu. Akhirnya dilanjutin sampai akhirnya mereka ketemu. Makanya jumlah kaum muslimin itu cuma 313 orang dalam sebuah riwayat. Karena banyak sahabat juga yang nggak ikut. Dan mereka tuh akhirnya menyesal. Menyesalnya itu bukan karena mereka nggak mau ikut, tapi karena nggak tahu kalau ternyata akan terjadi perang gitu. Dikirain itu cuma sekedar menghadang-menghadang doang, karena sebelum-sebelumnya itu udah banyak ekspedisi-ekspedisi yang diutus sama Rasul yang itu tujuannya bukan buat perang gitu, tapi buat menghadang aja. Nah, waktu itu pas Abu Sufyan itu lagi mencari jalan, terus abis itu ketemu sama seseorang, orang itu ditanyain sama Abu Sufyan, sebelumnya Anda melihat seseorang atau orang lain yang mencurigakan di daerah sini? Terus habis itu orang itu jawab, iya tadi aku melihat di dekat oasis ada 2 orang mengendarai kuda gitu, dan mereka cuman ngambil air, habis itu mereka pergi gitu. Jadi ya orang itu yang ditanyain sama Abu Sufyan ya maksudnya ya itu bukan siapa-siapalah, paling cuman orang lewat doang gitu. Habis itu Abu Sufyan khawatir, terus dia samperin itu tempat sumurnya. Habis itu dia cek, dan ketika dia cek dia langsung bilang, wallahi, demi Allah, sesungguhnya ini adalah biji-bijian Madinah gitu, biji-bijian kurma Madinah. Karena pas dia ngelihat itu ada kotoran unta yang di dalamnya itu ada biji kurma
dia cuma tahu dari situ doang sampai dia akhirnya tahu bahwa dia itu dekat sama mata-matanya kaum muslimin gitu. Karena salah satunya penyebabnya itu akhirnya dia bisa meloloskan diri gitu. Jadi di situ bisa diambil kesimpulan bahwa di Madinah itu bahkan binatang aja dikasih makan kurma gitu. Saking di sana itu ya emang komoditas utamanya kurma gitu. Tapi bukan berarti di sini maksudnya Madinah itu berlimpah atau sangat berlebihan kurma, ya enggak juga. Cuma maksudnya di sini kurma itu kan juga banyak ya kondisinya dan lain-lain. Maksudnya ketika kurma itu ya nggak layak dimakan sama manusia, ya itu bisa dimakan sama binatang gitu. Salah satunya unta. Nah, habis itu yang keempat itu Rasul itu ternyata pernah makan paus gitu. Ini aneh kutip juga dari Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Jadi waktu itu salah satu ekspedisinya yang dipimpin Abu Ubaidah yang disebut perang Khobat. Khobat itu nama tanaman yang dia pahit kalau nggak salah, keras gitu, tumbuhnya itu di gurun. Sampai Abu Ubaidah sama rombongannya itu cuman dibawain satu bakul kurma untuk 300 orang. Satu hari itu mereka cuma makan satu butir kurma setiap orangnya. Sampai akhirnya kelaparan dan akhirnya mereka terpaksa makan daun itu, pohon khobat. Makanya dikenal sama perang khobat karena tujuannya itu waktu itu buat memata-matai kafilah dagang Quraisy juga gitu. Nah, ketika akhirnya Abu Ubaidah itu berdoa, habis itu pas ngelewatin pantai, karena dia itu banyak ininya di daerah pesisir. Alhamdulillah dia akhirnya ketemu sama bangkai ikan paus gitu. Akhirnya mereka itu makan sampai puas dan dibawa juga tulangnya sama dagingnya dibawa ke Madinah gitu. Dan dikasih sama Rasulullah, dan Rasulullah di situ bersyukur dan ikut makan juga. Jadi sebenarnya Rasul juga pernah makan ikan paus. Ini juga fakta yang unik yang baru pernah didengar mungkin kan. Oke, next. Nah, habis itu tentang peristiwa selanjutnya. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Sebelum itu ada yang tadi belum sempat dibahas. Sebentar. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu? Ini Bang, yang tentang Azman ini nanya. Kan tandus ya, badan pasir, tapi kalau musim dingin itu benar-benar dingin. Nah, penjelasan dari sirahnya gimana? Ini yang Azman chat. Gimana? Agak terkait dengan pertanian. Bang, agak terkait dengan pertanian dan geografi. Kan tandus ya, padang pasir. Tapi kalau musim dingin itu benar-benar dingin. Penjelasan dari sirahnya gimana, Bang? Padang pasir itu kan pasir, tapi kita tahu kalau padang pasir itu kalau malam itu dingin, kalau lagi dingin itu dingin banget. Terus kalau musim dingin itu benar-benar dingin. Oh, tadi kan kita tahu pas musim dingin mereka kemana? Ke Syam ya, Syam kan? Sedangkan musim panas itu ke Yaman. Gitu. Nah, jadi emang kalau kita lihat kondisinya ya emang ketika kondisi musim dingin ya dingin gitu. Saking dinginnya lebih banyak aktivitas di dalam rumah. Kalau misalkan pernah nonton film Omar gitu kan, Abu Bakar ketika jadi khalifah di Madinah itu beliau tuh sempat ngebagi-bagiin selimut karena kondisinya cuacanya lagi dingin gitu. Cuacanya lagi musim dingin sampai akhirnya ya dibagi-bagiin selimut supaya nggak ada yang sampai sakit karena kedinginan gitu. Ya kurang lebih ya kayak gitulah. Cuman kalau untuk peristiwa-peristiwa yang lainnya, peristiwa terkait sirah dengan musim dingin itu sejauh ini belum nemuin sih. Seperti itu. Nah, terus tadi juga ada yang perlu ditambahin terkait pertanian di Madinah gitu. Jadi yang pertama kali dan yang sangat banyak berperan dalam pengembangan kurma di Madinah itu adalah Bani Nazir dan Bani Quraizoh. Gitu. Ini dua kaum Yahudi yang terakhir ditaklukkan, karena yang pertama itu Bani Qainuqa dulu. Sedangkan Bani Nadir, Bani Quraizoh itu mereka ditaklukkan kemudian. Bani Nadir dulu, habis itu baru Bani Quraizoh. Nah, terus juga
prakteknya juga praktek pertanian di Madinah. Jadi memang pekerjaan utama sahabat itu kaum muhajirin itu adalah pedagang gitu. Makanya kisah yang terkenal itu waktu Abdurrahman bin Auf disaudarakan sama Rasul dengan salah seorang tokoh Ansor yang mana juga kaya raya gitu. Dan ditawarin mau nggak nih dikasih hartanya, dikasih tanah, dikasih segala macam, bahkan dikasih istrinya. Maksudnya diceraiin aja kalau misalnya ada yang suka sama salah satu istrinya, terus dinikahin sama Abdurrahman. Abdurrahman bilang nggak usah, tunjukkan aja saya pasar gitu. Sampai akhirnya Abdurrahman itu datangin ke salah satu pasarnya kaum Yahudi ya, karena pasar yang terkenal dulu di Madinah itu pasarnya Yahudi gitu. Sebelum akhirnya Rasulullah mendirikan pasar sendiri. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf sukses gitu. Tapi nggak cuman Abdurrahman doang, beberapa sahabat juga tetap menjadi pedagang, terutama kayak Zubair, terus habis itu juga Utsman. Itu 3 sahabat yang sangat kaya raya, dan ketiganya itu kekayaannya itu ketika meninggal itu mencapai banyak banget. Nih tadi aneh dapat salah satu, jadi ada salah satu tesis dari Timur Tengah, dari kajian Ustadz Budi Asari, disebutkan bahwa ketika meninggal itu Abdurrahman Utsman itu meninggalkan 30 juta dirham, 150.000 dinar, 200.000 dinar sedekah. Jadi yang disedekahin sama Utsman itu 200.000 dinar yang pernah disedekahin. Karena salah satunya aja waktu di Tabuk itu pertama kali Utsman itu dinar. Tabuk itu salah satu perang berat juga karena jauh dan juga kondisinya lagi musim panas gitu. Nah, kurang lebih total hartanya itu sekitar 2 triliun. Dinarnya itu 2 triliun. Dirhamnya itu 340 miliar. Dan sedekahnya itu 440 miliar. Gitu. Itu Utsman. Sedangkan Zubair itu hartanya ketika meninggal itu 50 juta 200.000 dirham. Atau kalau dirupiahkan 3,2 triliun. Tapi Zubair itu ketika meninggal itu punya utang. Dan utangnya itu banyak banget, 1 juta dirham. Cuman dibandingin sama hartanya, itu udah langsung kebayar semua utang-utangnya. Karena dulu Zubair itu salah satu yang sering dititipin uang sama para sahabat. Tapi Zubair itu akadnya itu saya maunya itu bukan dititip, maunya akad saya utang. Jadi ketika uangnya itu ditaruh di saya, maka saya berhutang sama Anda. Sehingga saya boleh menggunakan itu untuk bisnis gitu. Caranya Zubair tuh gitu. Makanya ketika meninggal masih meninggalkan utang, tapi asetnya itu sampai 50 juta. Jadi secara cepat langsung bisa dilunasin sama ahli warisnya Abdullah bin Zubair. Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu hartanya itu sampai 30 juta dinar. 30 juta 200.000 dinar, 30,2 juta dinar. Total kalau dirupiahin itu 66,4 triliun. Bayangin. Sekarang berapa Bill Gates? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Berapa Bill Gates? Abdurrahman bin Auf dulu 66,4 triliun. Dan Abdurrahman bin Auf itu ketika masuk ke Madinah, itu tadi Ane bilang nggak punya apa-apa. Dia cuma ditunjukin di mana pasar gitu. Karena semua sahabat yang meninggalkan Mekah waktu hijrah itu yang meninggalkan keluarga dan juga hartanya. Jadi datang ke Madinah itu cuma bawa pakaian yang dikenain doang, udah gitu aja. Dimulai dari nol sampai Abdurrahman itu memulai bisnisnya sampai beliau wafat itu ketika zamannya Umar kalau nggak salah. Jadi cuma sekitar kurang dari 15 tahun lah bisa mengumpulkan sampai 66,4 triliun, bayangin. 15 tahun 66,4 triliun. Zaman dulu lagi. Ya, seperti itulah salah satu keutamaan para sahabat. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang tidak bisa miskin gitu. Nah, terus jadi ada juga di sini sebuah kisah, ada salah satu lembah yang paling subur di Madinah, tapi letaknya itu 3 mil di wilayah barat. Jadi setelah Harroh itu tadi ya, jadi nggak benar-benar nempel sama Madinah, tapi ada jarak juga dari Madinah. Jadi sekitar 3 mil dari wilayah Madinah, namanya Lembah Akik. Lembah tersebut itu merupakan tempat yang dialiri air dari sumur Rauma. Sumur ini sangat terkenal karena sumur Rauma ini airnya itu
nggak habis-habis, dalam arti sangat berlimpah lah sumur Rauma. Sehingga dan sumur Rauma ini dikuasai oleh seorang Yahudi gitu. Ada yang pernah dengar pasti kisahnya tentang amal jariahnya Utsman bin Affan yang hingga detik ini gitu. Jadi orang Yahudi ini dia menguasai sumur ini, sedangkan dalam sebuah riwayat Rasul itu mengatakan umat Islam itu berkongsi atau bersarikat dalam 3 hal. Yang pertama itu rumput, urutannya Pak, rumput, air, dan api. Maksudnya itu rumput itu maksudnya ya padang rumput kurang lebih gitu. Jadi ketika ada padang rumput luas yang tidak dimiliki siapapun, maka siapapun boleh menggunakan itu untuk menggembalakan ternaknya gitu. Boleh dimiliki salah satu orang, maksudnya melarang orang lain buat mengembalakan ininya gembalaannya di sana gitu, karena itu milik bersama, kurang lebih kalau bahasa kitanya itu common good lah, common good ya kalau nggak salah ya. Anak ESL mungkin lebih tahu gitu. Jadi public goods common good, public goods yang mana itu dimiliki oleh siapapun. Kayak kita udara itu punya siapa aja kan, jadi boleh siapa aja yang pakai. Yang kedua itu air gitu. Jadi air itu nggak sebaiknya itu dikuasain sama salah satu orang gitu. Sebetulnya seperti itu dalam Islam. Sama yang ketiga itu api, maksudnya itu bahan bakar. Nah, cuma di sini sumur Rauma sampai akhirnya Rasul itu bersabda, barang siapa yang membeli sumur Rauma dan menyedekahkannya kepada orang Muslim, maka ia akan mendapatkan minuman di surga. Wah, dengar si Utsman bin Affan dengar gitu. Pas dengar, ya udah, dia langsung nawar ke orang Yahudi itu. Ditawar, aneh lupa untuk masalah nominalnya. Yang jelas ditawar dengan harga yang mahal, orang Yahudi nggak mau dong gitu. Sampai akhirnya alot itu perundingannya hingga akhirnya oke deh, dengan harga segini. Itu pun juga udah di luar nalar sebetulnya buat sekedar sumur doang gitu. Dan itu pun cuma setengah kepemilikan gitu. Akhirnya Utsman oke deh, nggak masalah deh, setengah kepemilikannya punya saya. Nah, setengah kepemilikannya punya Yahudi, dan Yahudi masih bisa melanjutkan bisnisnya dia. Hingga akhirnya dia ya udah tetap ngejualin air itu gitu si Yahudi. Sedangkan jadi dia akhirnya paruan sama Utsman itu masalah hari, selang-seling gitu kurang lebih. Ketika harinya si Yahudi dia ngejualin, dan ketika harinya Utsman sama Utsman digratisin. Nah, ini kan faktor supply demand juga kan. Jadi orang pas mau minta air, ngapain juga minta air pas di harinya Yahudi. Pas akhirnya harganya jatuh, nggak laku lagi dong si Yahudi jualan air. Akhirnya sama Utsman, gini deh, daripada lu rugi gitu kan, lu jualan air kagak laku, udah deh, gue akuisisiin aja 100%, gue bayarin lagi setengahnya. Akhirnya mau sama Utsman dibeli dan langsung disedekahin untuk kaum muslimin supaya bisa dipakai buat pengairan ladang-ladang kurma. Makanya sampai sekarang itu masih ada sumurnya, dan itu jadi sedekah jariah. Makanya itu kan jadi bisnis yang terus menerus ya, keuntungannya diputar lagi jadi amal jariah. Makanya sampai sekarang itu masih ada. Oke, next. Belum next, masih di sini ya. Kita lanjut ke sini. Pemboikotan gandum oleh Sumamah, penguasa Yamamah. Jadi salah satunya waktu itu pas Rasul itu mengajak masuk Islam penguasa Yamamah gitu, namanya Sumamah gitu. Dan Sumamah itu dia waktu itu lagi ke Madinah, lagi mau mata-matain, dan dia mau ngebunuh Rasul. Sampai akhirnya ketahuan sama orang muslimin, ditangkap, habis itu dibawa ke masjid dan diikat, habis itu disamperin sama Rasul gitu. Disamperin sama Rasul, diajak ngobrol, dialognya, aneh lupa dialognya, pokoknya sampai diajak ngobrol sampai 3 kali, dan akhirnya Rasul bilang, lepasin talinya, dilepas sama sahabat, sampai akhirnya Sumamah, karena dia juga ngelihat selama dia diikat tentang praktek atau keseharian orang-orang muslim gitu, hingga akhirnya dia mendapatkan hidayah, dan dia juga jadi berempati, oh ternyata orang-orang muslim seperti ini gitu, hingga akhirnya dia empati, dan dia siap dan menerima Islam. Dan saat itu juga ya Sumamah itu menerima Islam dan masuk Islam. Habis itu dia langsung minta sama Rasul itu minta kendaraan sama baju gitu, sampai dia dikasih sama Rasul, dan dia minta buat datang karena dia mau ke
Mekah buat melakukan umroh. Datang ke Mekah, ketemulah sama salah satu tokoh Abu Sufyan kalau nggak salah ya, sama salah satu tokoh Quraisy. Habis itu dibilang, wahai Sumamah, sesungguhnya apa namanya, kamu telah mengikuti agama baru. Habis itu Sumamah bilang, ya sesungguhnya aku sudah menjadi pengikut Muhammad gitu. Dan sejak ini maka aku akan menyetop apa namanya penjualan gandum dari Yamamah untuk Mekah gitu. Sampai akhirnya beneran, jadi nggak cuman gertak sambal doang tuh si Sumamah. Ketika Sumamah pulang ke Yamamah, ya udah di stop itu penjualan gandum ke Mekah, sehingga Mekah makin apa namanya, makin kesulitan lah, karena sejak Rasulullah itu pindah ke Madinah itu makin susah kehidupan orang-orang Mekah, karena kan mereka selalu dibawa was-was, karena perdagangan mereka itu selalu dibayang-bayangin sama orang-orang kaum muslimin gitu, karena beberapa kali itu ketangkep juga karavannya orang-orang Mekah gitu, sampai akhirnya dan Sumama bilang kecuali hingga Rasul itu mengizinkan, sampai akhirnya itu kondisinya itu lagi musuhan loh, setelah perang Badar, setelah perang Uhud gitu. Sampai akhirnya orang Quraisy itu ngutus utusan ke Madinah, datang langsung cuman buat biar minta izin sama Rasul gitu. Ya mereka akhirnya menjilat juga gitu ke Rasul, yang ngomong gitu. Ya kita kan sama-sama inilah satu persaudaraan. Tolonglah jangan ini. Tolonglah diizinin supaya gandumnya itu bisa dijual lagi ke Mekah. Akhirnya Rasul mengizinkan sehingga Mekah bisa membeli lagi gandum dari Yamamah gitu. Terus pasca perang Khaybar. Nah, Khaybar ini adalah salah satu titik apa namanya, kesuksesan Muslim dalam bidang pertanian juga. Karena ketika di Madinah, bisa dibilang ketahanan pangan Madinah itu juga belum bisa mengcover seluruhnya. Makanya masih banyak sahabat-sahabat itu yang miskin gitu di Madinah, terutama orang-orang muhajirin gitu. Nah, jadi ada yang namanya Ahlus Sufah. Sufah itu nama tempat tinggal yang dia cuman kayak tenda kurang lebih. Oh, mungkin bisa dipercepat. Oke, waktunya udah makin sedikit ya. Jadi intinya orang-orang Madinah itu, waktu di Madinah itu masih banyak yang kelaparan. Makanya waktu pas perang Khandaq aja kekurangan makanan kan. Meskipun di sana itu pusatnya kurma, tapi belum bisa sampai benar-benar memenuhi kebutuhannya. Hingga akhirnya ditaklukkan Khaybar. Makanya di sini ada hadis diriwayatkan sama Bukhari, kami tidak pernah merasa kenyang sampai kami telah menaklukkan Khaybar. Ketika Khaybar ditaklukkan, kami berseru, sekarang kita bisa kenyang memakan kurma. Karena Khaybar itu salah satu tempat yang subur juga sama kayak Madinah, tapi dia jauh lebih luas gitu. Nah, setelah penaklukan Khaybar ini juga akhirnya dipraktekkanlah dan dibolehkanlah praktek musakoh, muzaroah, dan mukhobaroh dalam praktek pertanian. Di sini praktek kongsi ya, termasuk musyarakah juga, yang mana ada yang punyanya ada penggarapnya doang, ada yang penggarapnya bawa benih sama alat-alat pertanian dan macam-macam. Itu perbedaan di musakoh, muzaroah, dan mukhobaroh. Ini secara fikihnya mungkin bisa dibahas nanti. Nah, habis itu setelah penaklukan Khaybar juga itu hingga akhirnya orang-orang muhajirin yang sebelumnya itu dikasih tanah juga sama orang-orang Ansor ketika mereka baru hijrah, hingga akhirnya dikembaliin. Rasul juga dikasih pohon kurma sama salah satu sahabat Ansor, sehingga ketika setelah penaklukan Khaybar sama Rasul dibalikin lagi gitu, karena Khaybar udah ditaklukin dan udah akhirnya dibagi-bagiin tanah-tanah di Khaybar gitu. Makanya waktu itu ada apa namanya, riwayat apa namanya, Rasul itu membagi tugas, bukan membagi tugas ya. Jadi uniknya gini, ketika kaum muslimin menaklukkan wilayah ya, wilayah ditaklukin. Ketika dia ditaklukin, maka ya pilihannya kalau dia mau masuk Islam silahkan, kalau enggak dia keluar gitu. Atau itu ketika ditaklukin. Tapi ketika ditawarin apa namanya, suatu wilayah untuk bergabung Islam, pilihannya masuk Islam dan wajib membayar zakat, atau apa namanya, dikuasain tapi dia bayar jizyah. Bedanya kalau di Khaybar ini kan dengan perang gitu. Di mana-mana yang namanya kalau misalkan orang habis menaklukkan sebuah wilayah, itu pasti biasanya yang terjadi apa? Kekejian kan, pembunuhan di mana-mana, perkosaan, habis itu segala macam lah, pembantaian, perusakan. Sedangkan beda, ini ketika Khaybar ditaklukin, ini mungkin cuma satu-satunya kali sejarah yang kayak gini.
orang-orang Yahudi itu udah ditaklukin, mereka itu udah ibaratnya mereka dijadiin budak itu juga bisa, karena yang namanya orang kalah perang itu hukumnya mereka bisa jadi budak. Tapi sama Rasul akhirnya orang-orang Yahudi itu minta gini, gimana kalau misalkan mereka itu jangan diusir, tapi mereka yang mengelola tanah ini, karena bagaimanapun mereka yang lebih paham kondisi di sini. Sampai akhirnya Rasul, oke, biar mereka yang mengelola. Jadi orang yang udah ditaklukkan itu mereka yang jadi pengelola tanahnya sendiri. Bedanya kepemilikannya sekarang udah jadi miliknya kaum muslimin gitu. Ada nggak sejarah kayak gitu? Romawi habis menaklukkan, habis itu sama Romawi bilang, oke deh, gua nggak tinggal di sini, tanahnya punya gua, tapi lu ngelola tanah itu jadi punya gua, nanti hasilnya bagi-bagi. Nggak ada sejarah kayak gitu. Tapi ketika Khaybar itu kayak gitu kondisinya. Jadi tanah-tanah sahabat itu banyak di Khaybar, tapi yang mengelola itu orang-orang Yahudi gitu. Dan mengelolanya itu dengan jangka waktu, karena di situ strateginya adalah karena suatu saat kaum muslimin juga bisa ahli di sana gitu, maksudnya paham kondisi di sana, kondisi geografis segala macam. Makanya mereka dibatasin waktu. Oke, sampai berapa tahun mereka mengelola, setelah itu kita yang ngelola gitu. Next. Sebelumnya. Oke. Pertanian dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Kalau kita lihat artinya di sini Al-Kahfi itu bahas tentang Al-Kahfi itu tentang bahas ada dua petani, yang satu itu dia kufur, yang satu itu dia orang yang bersyukur. Yang pertama itu ketika dia masuk kebun dia membaca la haula wala quwata illa billah. Sedangkan yang satunya lagi itu sombong, dia merasa ya gue akan berhasil ketika gue itu berusaha dan semuanya itu karena usaha gue. Sampai hingga akhirnya lahannya dia itu dihancurkan karena dia kufur nikmat gitu. Tapi itu kisahnya itu sebelum Rasul kalau nggak salah. Gitu. Nah, terus kalau yang ayat 267 itu tentang ayatnya itu ayat 267 tentang sedekah. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang Ansor dulu itu mereka itu kan ini nih panen kurma tuh, panen kurma. Nah, setelah panen kurma itu disisihin nih, mana kurma yang bagus, mana kurma yang kualitasnya rendah. Yang kualitas bagus dijual, dimakan. Kualitasnya rendah dibawa sama mereka buat disedekahin. Karena dulu tadi Anis jelasin ada yang namanya ahlu sufah, orang-orang terutama orang-orang muhajirin yang mereka itu nggak punya apa-apa. Mereka tinggalnya aja numpang gitu di tempat yang namanya sufah gitu, di sebelah Masjid Nabawi. Makanya kalau teman-teman tahu, Abu Hurairah itu di situ tinggalnya. Abu Hurairah itu tinggal di situ, nggak punya apa-apa, kerjaannya itu nggak ada gitu. Abu Hurairah itu nggak punya kerjaan. Bahkan sebuah riwayat pernah bilang Abu Hurairah itu pernah pingsan di samping mimbar sampai sahabat itu pada pada kaget dan dikira Abu Hurairah itu kena sakit apa nih atau kenapa gitu dikirain. Dan Abu Hurairah ketika bangun bilang, demi Allah sesungguhnya itu saya kelaparan gitu. Jadi pingsannya itu gara-gara kelaparan, bukan karena penyakit atau apa. Saking begitunya sampai pingsan. Kalian pernah nggak lapar itu sampai pingsan? Nah, seperti itu kondisi sahabat dulu. Nah, ayat ini itu menjelaskan tentang orang-orang Ansor itu jangan sampai mereka itu sedekah yang mereka aja tuh nggak mau. Makanya di sini Allah sebutin yang kamu saja memicingkan mata. Jadi dia aja nggak mau makan gitu. Jadi akhirnya ya karena kebiasaannya seperti itu, makanya akhirnya sama Allah turunin surat ini hingga akhirnya mereka diperintahin bahwa kalau mau sedekah itu kasih yang bagus-bagus gitu. Karena sesungguhnya sedekah yang terbaik itu yang kita paling sukain gitu kurang lebih. Terus Quran surat Ali Imran ayat 92. Sekali-kali kamu tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, setelah turun surat ini, sahabat Abu Thalhah itu datang ke Rasulullah buat menginfakkan kebunnya di Bayruha. Itu salah satu daerah yang sangat subur pertaniannya. Nah, habis itu juga selain itu ada sebuah riwayat, waktu itu Umar lagi sibuk di kebun, karena Umar sama Abu Bakar itu
salah dua sahabat yang ketika datang ke Madinah itu diajakin ngelola lahan dan mereka akhirnya ikut gitu. Jadi mereka juga jadi petani juga meskipun aslinya mereka pedagang gitu. Jadi Umar sama Abu Bakar juga sempat jadi petani juga gitu. Dan Umar itu saking sibuknya sama kebunnya, dia ketinggalan sholat asar ya kalau nggak salah gitu. Hingga akhirnya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena urusan ini aku sampai ketinggalan sholat sampai dia masbuk, nggak sampai salam padahal cuma sampai masbuk. Akhirnya dia karena ada surat ini juga, akhirnya dia karena ini membuat dia lalai, akhirnya dia menginfakkan kebunnya itu untuk disedekahkan ke umat Islam gitu. Minum dulu bang, oke siap. Nah terus ada hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi hitam-hitaman dan penjualan biji-bijian hingga mengeras. Ini maksudnya larangan praktek ijon. Ijon itu kan ketika ada pertanian, ada lahan, habis itu ada orang beli, oke, ini gue beli hasil panennya 1 juta dan itu nggak mau tahu hasilnya, mau hasilnya 1 ton, 2 ton segala macam. Jadi di situ ada goror, makanya nggak boleh. Di sini hadis larangannya seperti itu, nggak boleh kalau misalkan anggurnya itu dijual kalau dia itu belum siap panen atau belum jelas dia barangnya itu seperti apa gitu. Sedangkan solusinya itu hadis satu lagi, barang siapa melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaknya dia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Jadi al-sitoh itu maksudnya 6 perawi hadis yang terbaik gitu, kutubus sitoh. Nah maksudnya itu bedanya sama ijon. Kalau ijon itu hasilnya itu belum jelas, tapi udah dikasih harganya segini. Tapi kalau salaf atau salam, dia itu ngasih misalkan, oke ini harganya 1 juta untuk 100 kilo gitu. Jadi ketika nanti hasilnya itu 100 kilo, yang dibawa ya 100 kilo aja. Kalau hasilnya 200 kilo, kalau dia hasilnya 80 kilo, ya udah dikasih 80 kilo dan uang 20 kilonya dikembaliin. Jadi ya benar-benar transaksinya itu berdasarkan yang dijual dan dibeli. Gitu. Next. Oke, ini buku referensinya ya. Selain buku ini, referensiannya juga ada beberapa dari internet dan lain-lain, dan dari kelas juga, dari kajian, YouTube dan lain-lain. Tapi untuk buku ini yang dipakai, dan yang aneh saranin buat kalian semua untuk belajar siroh, yang utama adalah yang kiri atas. Siroh Nabawiyah Rohiqul Maktum, Syekh Muhammad Ali Al-Mubarakfuri. Jadi ini yang paling direkomendasiin oleh paling banyak ulama, karena di sini isinya itu narasi dan runut gitu sejarahnya, dan paling banyak pakai riwayat-riwayat yang sahih gitu. Selanjutnya bisa kalau udah selesai baca itu bisa Sirah Nabawiyah Ramadan Al-Buti. Ini lebih banyak bahas tentang fikihnya gitu, fikih dan aspek dakwah gitu. Kalau yang lebih rinci lagi tentang aspek dakwahnya, kurang lebih itu manhaj haroki. Jadi manhaj haroki itu bukan cuma bacaan orang-orang tarbiyah, tapi di situ juga bahasan sirohnya juga cukup inilah dalam gitu. Karena ada baca kisah tentang Raja Romawi yang diajak masuk Islam aja, di situ tuh rinci banget gitu. Dan yang satu lagi itu Mahmud Al-Misri, itu 1000 halaman. Ini juga cukup lengkap juga, dia banyak ngutip hadis. Sama yang terakhir tuh buku Madinah. Tadi banyak fakta-fakta kayak komoditi Madinah, sejarah-sejarah Madinah, itu aneh nukil dari buku Madinah karangan Zuhairi Misrawi. Ini salah satu lulusan Al-Azhar, Kairo Mesir, tapi salah satu tokoh Jil kalau nggak salah. Ya, kurang lebih begitu. Silahkan kalau mau ada yang ditanyain atau didiskusin, sok atau mangga. Ya, terima kasih. Pakai suara aja ya. Atas materi yang sudah diberikan, semoga jadi pahala oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi keberkahan bagi ilmunya Bang Kais. Amin ya Allah. Amin. Ya, selanjutnya silakan nih buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Biar nggak salah persepsi, mungkin bisa pakai suara aja ya yang mau bertanya. Mungkin ada 2 pertanyaan dulu kalau ada yang mau bertanya. Yuk, silakan. Atau ada yang masih kurang jelas tadi kisah-kisahnya, karena mungkin ada beberapa yang dipercepat atau nggak sampai semuanya bahas gitu. Atau ada yang mau didiskusiin? Tadi awalnya banyak nih.
sinyal jelek Bang. Tulis aja Chan. Ya itu, Aril, silakan Aril. Oke, makasih Bang Zaim. Oke, Assalamualaikum Bang Zaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebenarnya Ane tertarik terkait dengan bagian pasca dari zaman kenabian, masa kenabian ini Bang. Jadi kalau misalnya di masa kenabian ini kan lebih dalam konteks yang masih belum terlalu kompleks kan permasalahannya. Ya nggak sih? Nah, tapi kok ketika udah masuk ke khalifahan, terus dinasti Umayyah, Abbasiyah. Nah, itu kan mulai banyak konflik tuh terkait dengan masalah pertanahan. Ya Contohnya kan? gimana tuh? Ada ininya nggak? Kisahnya atau apa gitu biar bisa jadi. Aneh juga lupa deh. Itu maksudnya di zaman-zaman Umayyah, khalifahan dinasti Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Tapi poin pentingnya itu kalau diambil ke belakang itu di abad-abad setelah pasca The Dark Age, Renaissance dan sebagainya itu sampai ke level James Watt nemuin mesin uap sampai revolusi industri pertama, itu kan dari agriculture pindah ke industri kan, abad ke-18. Nah, itu pengen tahu nih Bang, mungkin ini agak out of topic karena nggak ada nanya juga, biar lebih seru aja nih bahasannya mungkin. Kira-kira nih Bang, ada nggak sih satu peristiwa tertentu di antara masa itu sampai munculnya itu revolusi industri pertama dari masyarakat pertanian itu pindah convert ke masyarakat industrial. Tahu kan maksudnya revolusi industri pertama. Jadi maksudnya orang-orang yang awalnya itu di sektor pertanian mereka pindah ke sektor industri gitu. Iya. Okay. Tapi dalam konteks ini yang ditanyain itu adalah kan ini kan dalam sisi kisah sirah nabawinya di level itu. Kalau kisah-kisah yang ada di waktu di masa-masa dinasti itu gimana tuh Bang? Kisah pertanian kan, di masa-masa dinasti. Iya. Mungkin dikit aja dimention gitu apa gitu kayak. Oh. Oke, yang pertama yang perlu Ane sedikit kasih tahu ya bahwa tadinya bahkan ini Ane mau bikin ini. Pertama kali itu topiknya itu mau dibikin pertanian dan peperangan karena itu dua topik yang paling dipilih kalian ya. Cuman kalau dipikir aduh kalau peperangan terlalu mainstream, tapi emang banyak beberapa hal yang unik juga sih dari kalau kita bahas peperangan, tapi mungkin bisa dibahas di lain waktu. Nah, habis itu akhirnya Ane milih pertanian aja. Dan pertaniannya tadinya tuh Ane mau milih dua topik era kenabian sama era abad kemasan gitu. Cuma pas lihat-lihat, pertama itu sumber-sumber yang abad kemasan itu juga cukup susah karena cuman ada di internet gitu. Lebih bagus kalau misalnya ada di buku. Cuman Ane ngambil dari dua buku tentang sejarah di Timur Tengah dari Utsmaniyah muncul sampai sama Perang Salib itu dua-duanya nggak nemu Ane bahas tentang pertanian gitu. Jadinya akhirnya disisihkan udah fokusnya di Sirah Nabawi aja gitu. Nah, tapi kalau untuk sekedar kondisi pertanian di setelah era kenabian gitu. Jadi kalau kalian mau tahu, mungkin Ane lompatnya jauh banget kali ya. Era Utsmaniyah aja. Era Utsmaniyah itu salah satu yang membuat yang bikin ini salah satu faktor ya. Di Palestina itu dulu itu tanah-tanahnya itu hampir semua itu tanah wakaf gitu. Jadi perlu kalian tahu sebuah fakta unik bahwa pertanian di Palestina itu paling banyak itu tanah-tanahnya itu tanah-tanah wakaf. Jadi sistem pertaniannya itu yang banyak dipraktekkan di zaman kekhalifahan Utsmaniyah itu wakaf gitu. Sehingga kalau diwakafkan ya itu minim konflik sejauh yang Ane pahamin gitu, karena yang namanya wakaf itu nggak ada yang punya itu ya untuk bersama gitu. Cuman ketika itu tanahnya diwakafkan dan dikelola, maka yang mengelola itu bisa dapat manfaat dan umat pun juga bisa dapat manfaat gitu. Makanya kenapa wakaf itu bisa jadi salah satu solusi atas permasalahan agraria gitu. Jadi faktanya itu seperti itu kalau misalkan di era dinasti Utsmaniyah, sedangkan kalau di dinasti-dinasti yang lain itu mungkin belum Ane temuin karena itu harus diulik lebih mendalam dan rinci per dinastinya. Misalkan kalau misalkan mau tahu dinasti Umayyah kayak gimana ya harus baca buku tentang dinasti Umayyahnya. Minimal bukunya Muhammad As-Salabi itu.
yang tebalnya kalian tahu sendiri kayak gimana setiap bukunya Muhammad As-Salabi. Nah, itu pun juga dari setebal itu juga kita harus cari tahu lagi pertaniannya ada nggak dibahas di situ. Gitu. Baru kita tahu oh kondisinya gini. Tapi kalau sekedar gambaran salah satu abad keemasannya itu ketika dinasti Umayyah yang di Spanyol, karena waktu itu dinasti Umayyah runtuh, muncul dinasti Abbasiyah tapi masih ada di Spanyol. Dan itu masa keemasannya pertanian Islam. Muncul salah satunya yang membuat revolusi terbesar itu Ibnu Al-Awam yang menulis kitab Al-Filaha yang menjadi rujukan utama kalau misalkan kalian sering dengar kajiannya Ustaz Muhammad Muhaimin Iqbal, terus habis itu Kafaras juga sering bahas itu di konten Agri Quran. Jadi itu salah satu kitab pertanian yang paling besar gitu sampai detik ini, karena di zaman itu udah di luar nalar banget, bisa sampai sebegitu hebatnya ngebahasnya, meskipun di kitab-kitab lain juga ada kayak Al-Nabat dan lain-lain yang bahas tentang botani juga ada. Bang. Dikit Bang. Boleh Bang ya? Silakan. Ini tergantung moderator nih mah. Ngawannya mah santai aja. Siap. Gimana Bang? Ini Bang Zaim, boleh Bang Zaim? Bentar dulu, mungkin ada yang mau nanya dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut saya persilakan Ariel. Ada yang mau nanya dulu nggak mungkin? Oke, ya udah silakan Ariel, silakan tanggapi aja dulu. Oke, siap Bang. Jadi menarik sih emang yang Al-Filaha itu Bang ya. Jadi yang aneh lihat itu adalah gini, waktu itu belajar tentang kitabnya Al-Amwal juga ada. Ekonomi lah, basic ekonomi lah Bang. Kitab Al-Amwalnya punya Imam Amanah gitu. Terus yang ditulis sama Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Iya, Abu Yusuf. Terus juga itu kan tentang masalah perekonomian. Kondisinya adalah di saat-saat itu, di masa itu, kalau nggak salah itu di dinasti apa ya? Kalau Abu Hanifah itu di akhir dinasti Umayyah. Umayyah kan? Terakhir Umayyah kan? Nah, terakhir Umayyah itu. Nah, jadi kan kondisinya pasar tuh rusak Bang. Pasar tuh rusak. Nah, kalau dilihat sejarahnya itu, karena dulu itu masih memang fokusnya di agriculture, di pertanian, ya memang pasar itu isinya banyak produk pertanian kan. Nah, jadi maksudnya adalah kapitalisasi dari si pertanian itu Bang. Nah, jadi seru sih emang ngebahas tentang terkait dengan pertanian ini. Konsep Mukobaroh juga ada. Itu kan dari awal udah ada tuh. Khaybar di tempat-tempat yang pusatnya pertanian yang paling besar zaman itu. Terus ya makin lambat laun kan konsep itu terus dibawa Bang. Yang Muzaro'ah, Mukharabah dan sebagainya itu. Tapi pas di zaman dinasti Umayyah itu tuh berubah jadi kapitalis. Nah, tadi Bang, penguasaan lahannya. Iya, jadi kapitalis yang awalnya diwakaf dan sebagainya, ini jadi kapitalis dan sebagainya. Nah, maksudnya aneh pengen tahu tuh, kenapa sih itu sebenarnya, mungkin kalau Abang tahu, kalau nggak tahu juga mungkin kasih rekomendasi buku atau apa gitu. Kenapa sih waktu itu bisa berubah kondisinya? Dari zaman yang udah dikasih rules-nya oke, terus masuk ke lah, di masa dinasti, masa khalifahan emang masa-masanya kekacauan lah dalam strategi politik dan sebagainya, Islam, ekonomi kan. Nah, jadi perubahan-perubahan dari konsep yang udah ideal itu berubah jadi kapitalis itu kenapa? Gitu Bang. Oke, jadi begini ya, kalau Ane mau ngejelasin kondisinya adalah, jadi untuk ini Ane juga belum punya bacaannya, literasinya, karena kalau misalkan mau mengulik tentang itu, karena gini kondisinya, di salah satu buku yang terbanyak tentang sejarah Islam itu kan Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah aja itu butuh banyak referensi, yang mana di 3 buku ini pertanian gitu. Ini juga yang sebetulnya kegundahan besar buat Ane sebenarnya, karena ya menurut Ane mayoritas sahabat itu kan petani ya. Kenapa nggak banyak ngebahas pertaniannya gitu? Padahal praktek-praktek yang dilakuin sama sahabat itu kebanyakan praktek-praktek pertanian, tapi ya kebanyakan buku sejarah itu fokusnya ke politik, militer, ekonomi, yaitu paling sosial gitu.
sedangkan praktek pertanian itu nggak banyak dibahas. Nah, kalau untuk itu berarti zaman Umayyah ya. Kalau zaman Umayyah yang Anda tahu ya cuman yang bagus-bagusnya aja gitu, kayak tadi di daerah Spanyol, karena orang-orang Arab yang ngebawa zaitun sampai sekarang itu zaitun terbaik itu ada di Spanyol gitu. Cuman kalau untuk permasalahan yang kayak gitu tuh itu permasalahan yang rinci banget. Bahkan itu kalau misalkan yang nanggepin Ustadz Budi Asari ya, mungkin dia bilang, ya udah antum jadiin aja itu tesis gitu. Serius, kalau Ustadz Budi Asari mungkin bener kayak gitu. Justru kalau misalkan itu menjadi sebuah hal yang jadi pertanyaan besar buat kita, ya harusnya kita yang jadi yang tergugah buat meneliti itu. Itu salah satunya kenapa aneh terjun ke sejarah ini, karena aneh juga pengen ngebahas banyak sejarah tentang pertanian gitu. Nah, kalau misalkan tadi ditanya rekomendasi, mungkin seenggaknya coba Ariel baca dulu tentang sejarah dinasti Umayyah secara lengkap dulu. Dan rekomendasi ya paling ya Muhammad As-Salabi gitu. Aneh sendiri juga belum baca bukunya Muhammad As-Salabi, karena untuk tentang dinasti-dinasti itu hanya dari pelajaran gitu. Dan beberapa sedikit yang ngebaca. Paling itu juga dari internet gitu. Kalau dari buku-buku belum banyak. Jadi aneh sendiri juga belum tahu dan bisa menjawab terkait itu. Jadi ya paling itu aja yang bisa aneh kasih saran. Ya baca tentang sejarah dinasti Umayyah. Oke. Mungkin begitu. Oke, siap. Makasih Bang Kais. Itu Mungkin ini dari Chandra ada di kolom chat ya, Bang Kais. Penasaran di zaman kemasan. Oke, itu ntar aja, jangan sekarang terlalu itu bahasannya agak rumit soalnya. Itu lebih luas nggak sih? Iya, rumit banget itu. Bisa ngebalikin kalau dengan bahasa Arab, Bang. Bahasa Arab ya emang banyak bahasa Arab. Cuma bahasa Inggris juga ada sebenarnya. Baca aja di muslimheritage.com. Oke, ini aneh share linknya, bukan link ya, ini domain websitenya. Kalian kalau misalkan mau belajar tentang abad keemasan Muslim, baik itu dari segi teknologi, dari segi matematika, astronomi, segala macam. Jadi ini cocok banget buat semuanya. Silakan bisa baca di muslimheritage.com. Tenang aja, bukan bahasa Arab tapi bahasa Inggris gitu. Jadi masih lebih bisa dipahamin lah ya. Jadi di situ banyak tentang bahas kayak Al-Khwarizmi misalkan tentang teori-teori algoritmanya dan lain-lain, atau misalkan Ibnu Al-Awam tadi tentang Al-Filahanya, terus abis itu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain itu banyak dibahas tentang di sini, dan itu hasil dari penelitian para profesor-profesor, doktor-doktor yang ahli dari bidang Timur Tengah gitu. muslimheritage.com. Iya, Muslim Heritage. Jadi di situ kalau misalkan kalian mau tahu, misalkan kayak komoditas pertanian apa aja sih yang ada di zaman kemasan, karena aneh nemu tuh sempat membaca review hijau di zaman kemasan Islam gitu. Jadi waktu itu bahas tentang pertanian Spanyol. Di situ komoditas apa aja sih yang ditanam di Spanyol, habis itu perkembangannya kayak gimana segala macam itu dibahas di situ. Lagi yang mau ditanyain silakan. Mungkin Nih Anies perlu diskusi nih kayak tadi nih. Mungkin cukup Bang Kais ya, karena sudah jam 22.05. Oke, siap. Moderatornya ngantuk kayaknya. Mungkin nanti bisa lewat forum lain atau nanti kita bikin sesi keduanya. Mungkin Siap. Bang Kais, sebelum ditutup ada closing statement dulu. Closing statement. Oke, mungkin closing statementnya gimana ya? Oke, jadi intinya gini, apapun bidang kita nggak boleh lepas dari belajar siroh gitu. Karena belajar sejarah itu penting, terutama setelah aneh semakin mendalami tentang siroh gitu. Karena meskipun dulu di SD udah belajar sampai siroh selesai, gitu, siroh Nabawi selesai, tapi ketika belajar lagi, baca lagi, ternyata banyak yang hal-hal yang kita baru tahu gitu. Karena semakin banyak kita membaca, aneh dulu awalnya cuma baca satu buku, nambah lagi satu buku kayak gitu. Itu pun juga ya jadi semakin banyak, oh ternyata versi ini ada yang begini, tambahan lagi. Jadi apapun yang kita geluti ilmunya, semuanya juga tetap ada bahasannya di siroh gitu.
ya bukan berarti Bang, aneh kan ilkom Bang. Cuman kan prinsip-prinsip dasarnya kan ada yang bisa ente dapetin juga gitu di sirohnya gitu loh. Maksudnya bukan berarti apa namanya, lah Bang, apa namanya sistem komputer itu kan bid'ah Bang, dulu nggak ada, ya emang kayak gitu. Cuman seenggaknya pasti ada hal-hal yang bisa kita dapetin dari siroh itu tersendiri gitu. Karena kan apa namanya, ilmu matematika pun juga ya, matematika dulu coba matematika kalau yang aneh dapat dari salah satu yang lulusan ini ya matematik, ya dia bilang salah satu perkembangan ilmu matematika di Islam itu karena prinsip mawaris gitu, perhitungan ilmu waris gitu. Makanya ternyata belajar sirah juga bisa gitu tentang matematika. Jadi nggak cuma sekedar kita belajar sirah itu sejarah doang, politik doang, ekonomi doang gitu. Tapi semua itu bisa mencakup. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak belajar sirah. Dan untuk rekomendasinya, aneh saranin minimal selama hidup kita seenggaknya kita nyelesain satu aja buku sirah. Rahiqul Mahtum karangan Al-Mubarak Furi itu bestseller dan di mana-mana pasti ada. Bahkan ketika kalian itu ngetik kata Sirah Nabawiyah di Google, pasti yang muncul paling banyak itu. Jadi intinya seperti itu, harus belajar sirah. Oke, terima kasih kepada Bang Kais ya atas materi dan closing statement-nya. Jadi sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk terus mempelajari sirah karena dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk apa namanya memperbaiki diri kita agar lebih baik di masa depan juga ya. Karena kalau kita mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang sukses, insya Allah kita bakal jadi sukses. Apalagi kalau kita mengikuti dan menambahkan yang lebih baik dari orang-orang sukses sebelum-sebelumnya. Insya Allah kita bakal jadi lebih sukses daripada sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Mungkin silakan teman-teman yang belum menyalakan, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke. Andri Mahakam mana nih? Andri Mahakam tampil ini. Aduh, Andri Mahakam nih, tamu dari Jogja. Edo kalau nggak ikut berarti Edo AFK nih. Edo. Hadir. Nyalain kameranya, Dok. Firman juga, Firman. Ayo, Andri Mahakam. Ngomong banget sih Andri nih. Firman. Pada zaman Nabi. Azwar, keterangan dikit. Nah, kelihatan mukanya. Oke ya, kita bergaya. Silakan mau gaya apa juga terserah. Siap? 1, 2, 3. Ulang. Ini langit mana langit? 1, 2, 3. Oke. Coba kita lihat. Chandra, berisik Chandra. Astagfirullahaladzim. Thank you Bang Kais. Ayubi kemana itu Ayubi? Nggak balik-balik. Di Aceh nggak boleh keluar malam. Sebentar dulu, lihat hasilnya dulu nih. Ada nge-lag laptopnya, mohon maaf ya. Kirim dulu. Insya Allah. Ini ada Febri. alumni juga nih kayaknya nih. Iya, ada Bang Dimas itu. Oh. Ada Bang Dimas sama Andri Mahakam ya. Zuher. Oke, hasilnya bagus insya Allah. Terima kasih pada memperhatikan dengan baik. Semoga ilmunya ini jadi keberkahan buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga buat Bang Kais ya yang sudah Sama-sama memberikan ilmu, berbagi. Insya Allah itu ilmu yang sangat berharga buat kami semua. Dan juga buat Bang Kais, mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa, cukup jazakallah saja. santai aja. Allah, takdir dan afwan. Ya, mari sama-sama semua di-unmute dulu. Kita katakan jazakallah bersama-sama ke Bang Kais. Ya, di-unmute dulu, di-unmute. 1, 2, 3. Jazakallah Bang Kais. Jazakallah khair Bang Kais. Salah satu abim Banana Pairat. Syukron akhi. Nanti ditunggu di Omar. Tunggu panjang. Semoga Bang Kais
bisa jadi profesor lah di bidang sejarah Islam. Amin. Doain juga ya, semoga tahun depan atau 2 tahun lagi bisa keterima di King Saud University. Amin. Masya Allah. Amin. Biar bisa mempelajari atau meneliti tentang siroh-siroh juga tentang pertanian. Jadi SPVR ke sana, Bang. Bang. Jangan. SPVR ke Mekah. Jangan sampai. Baitul Qiyadah. Oke, ada. Beki. Oke. Terima kasih karena sudah foto. Silakan teman-teman jika ada yang mau live. Oke. Ya, boleh live ya? Ya, ya. Ayo, Les. Aneh cabut ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.